Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, ummahat Al-Irsyad yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat serta kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan duha kali ini kita dipertemukan pada salah satu majelis yang sangat Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Dan sesungguhnya Allah memberikan banyak keutamaan pada setiap majelis ilmu, hingga para ulama menyebutkan keutamaan yang tidak terhingga bagi siapapun yang mereka menyibukkan dirinya pada ilmu. Ibnu Umar sendiri menyampaikan, majelis fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Sesungguhnya majelis ilmu yang kita ikuti sampai kita faham dan kita mengerti, hakikatnya dia lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Dan itu merupakan bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa bersyukur kepadanya, dan tentunya syukur ini harus disertai dengan ketaatan. Energi potensi yang dimiliki oleh orang yang beriman, mereka selalu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Karena apabila semua kenikmatan yang kita dapatkan tidak kita rubah menjadi ketaatan, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Para salaful ummah berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah besar dalam kehidupan akhirat dan dunia kita. Inilah yang menjadikan kita memahami betul, 1 inci kenikmatan yang Allah tambahkan kepada kita harusnya bertambah 1 inci ketaatan yang kita tambahkan dalam hidup. Kalau ada orang diberikan 1 jengkal kenikmatan, maka dia harus bertambah 1 jengkal ketaatan dan ibadah yang dia lakukan. Karena apabila kenikmatan yang Allah tambahkan terus menerus mengalir tetapi tidak disertai dengan ketaatan, maka yang kita khawatirkan kenikmatan itu bukan bagian dari ridhonya Allah, tapi kenikmatan itu merupakan bagian dari istidrajnya Allah kepada manusia. Makanya definisi istidraj itu mudah. Rasulullah itu berkata, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Kalau kamu melihat Allah itu memberikan kenikmatan bagi seorang hamba, tapi justru hamba itu bertambah kemaksiatan setelah Allah menambahnya dengan kenikmatan, fa'lam, ketahui ya, itu bukan nikmat, tapi itu adalah istidraj. Cara Allah menjatuhkan manusia kepada titik yang hina di hadapannya. Makanya kalau kita ditambahkan kenikmatan, tapi justru kemaksiatan kita bertambah, berarti itu bukan ridho, itu istidraj. Kita ditambahkan meter rumah kita tapi tidak bertambah ibadah kita, meteran rumah yang bertambah itu adalah meteran istidraj. Mobil kita ditambah sama Allah, tapi malam kita tetap menjadi bangkai dan tidak bangun untuk melaksanakan sholat, berarti mobil kita adalah mobil istidraj. Dan itulah yang kita khawatirkan, bertambahnya kenikmatan bukan hanya menyajikan kegembiraan ketika menikmatinya, tapi bertambahnya kenikmatan harus disusul dengan ketaatan, karena itulah bentuk syukur kita kepadanya dalam setiap kenikmatan yang Allah berikan. Semoga kita ketika mengadakan majelis ilmu pada waktu duha ini merupakan bagian dari cara kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita melapangkan diri kita untuk mendapatkan ilmu, salah satu bentuk ketaatan yang Allah cintai dalam kehidupan hamba yang beriman. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana iman kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita beriman kepada Rasul. Ibu dan saya apabila berbeda dengan orang satu kecamatan, Allah tidak akan tanya, kenapa kita beda dengan orang satu kecamatan. Kalau kita berbeda dengan orang satu negara, Allah tidak akan nanya, kenapa ibu berbeda dengan orang satu negara. Tapi kalau ibu berbeda, saya berbeda dengan satu orang yang bernama Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kita beda dengan Nabi dan Rasul yang diutus untuk menjadi contoh dan panutan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita senantiasa menuntut dalam diri kita supaya kita mampu mengikuti Rasul, tidak mengikuti kebanyakan manusia, tidak mengikuti prasangka, tidak mengikuti praduga, tapi kita mengikuti Nabi, manusia surga yang hidup selama 63 tahun, supaya kita selamat dalam kehidupan kampung akhirat kita, berkumpul dengan beliau pada salah satu telaga yang paling indah. Karena setiap Nabi nanti mendapatkan telaga, tapi ada telaga yang paling indah khusus diberikan kepada Nabi, bernama dengan telaga Al-Kautsar. Pada telaga itu kita nanti akan berkumpul, berjumpa, bercengkrama, bermesraan dengan Rasulullah atas semua pengorbanan yang telah kita lakukan dalam hidup ketika kita mengikutinya. Shalawat dan salam kepada beliau, semoga kita dikumpulkan dengan beliau kelak pada waktu kampung akhirat kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hari ini kita akan mencoba membahas tentang masalah Qalbun Salim, nama yang paling sering dipakai untuk yayasan dan sekolahan. Jadi kita sering mendengarkan nama sekolahan Qalbun Salim, dan sering pula kita mendengar kata sekolahan namanya juga Qalbun Salim. Tapi justru ironisnya banyak di antara kita yang tidak paham bagaimana itu Qalbun Salim dan bagaimana definisinya, dan apakah kita sudah memiliki qalbun salim ataukah tidak. Setiap orang itu punya hati, tapi belum tentu hatinya qalbun salim. Orang yang memiliki qalbun salim pasti punya hati, tapi orang yang punya hati belum tentu memiliki qalbun salim. Dan itulah yang menjadikan kita hendak mengkaji, merenungi tentang qalbun salim, karena sesungguhnya kata qalbun salim disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Asy-Syu'ara 88 dan 89, ketika Allah menyampaikan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang satu hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dan itulah yang kita sebut dengan qalbun salim. Makanya kita akan mencoba untuk membahasnya. Sebelum kita membahas tentang tema itu secara khusus, kita sampaikan dulu di dalam muqaddimah bahwasanya kita ini salah satu tujuan diciptakannya saya, ibu-ibu, antunna, semuanya diciptakannya kita adalah bagaimana untuk beribadah. Dan tahukah kita ibadah itu memiliki definisi khusus yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Apa definisi ibadah itu? Definisi ibadah salah satunya disampaikan dalam kitab-kitab tauhid warisan para ulama terdahulu. Para ulama menyampaikan definisi ibadah, ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Sesungguhnya definisi ibadah itu disampaikan oleh para ulama dari warisan perkataan mereka. Mereka mengatakan yang dinamakan ibadah itu nama yang mencakup dari semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, dari perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Di situ kita mendapatkan bahwasanya kata ibadah itu mencakup semua perkara, di mana perkara itu Allah cintai dan perkara itu Allah ridhai, dan sesungguhnya ibadah itu mencakup dari perkara yang zahir dan perkara yang batin. Dari definisi itu akhirnya kita memahami bahwasanya termasuk dalam ibadah itu ada dua wilayahnya, ada wilayah zahir, ada wilayah batin. Ibadah yang termasuk pada wilayah zahir itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota tubuh kita ketika beribadah. Ibu melaksanakan sholat, itu ibadah secara zahir. Ibu memakai jilbab, menutup aurat, menutup hijab, maka itu ibadah secara zahir. Kita melaksanakan haji dan umrah, maka itu merupakan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh zahir anggota badan kita. Itulah dimaksudkan ibadah. Tapi ibadah bukan hanya terhenti dan bukan hanya terbatas pada waktu atau pada perkara-perkara ibadah zahir. Tetapi ibadah itu mencakup pula ibadah yang dilakukan hati, yang disebut dengan ibadah batin. Ketika kita memiliki hati, maka ketahuilah
fahami bahwasanya hati kita pun dibebankan kepada hati beribadah kepada Allah. Sebagaimana anggota tubuh dibebankan untuk beribadah dalam sholat, rukuk, doa, tawaf, haji dan lain sebagainya, maka sesungguhnya hati pun memiliki wilayah ibadah, di mana ibadahnya itu banyak. Mereka harus ikhlas, sabar, ridho dan lain sebagainya, dan itu termasuk di antara wilayah ibadah hati. Manusia karena mereka minimnya mengetahui tentang definisi ibadah, maka mereka cuma mengartikan ibadah itu zahir. Makanya kebanyakan dari kita hanya memperhatikan ibadah zahir. Banyak yang bagus di dalam masalah sholat, banyak yang mempesona di dalam masalah puasa, banyak yang berulang-ulang di dalam haji dan umrah. Jangan tanya dalam masalah ibadah zahirnya, dia adalah orang yang baik dan mempesona dalam ibadah zahirnya. Tapi ternyata disertai dengan ibadah zahir, ternyata hatinya rusak ketika dia tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harusnya dilakukan oleh ibadah hatinya. Hatinya tidak ikhlas, hatinya penuh dengan benci, hatinya penuh dengan hasad, hatinya tidak ridho dan tidak tawakal. Maka sesungguhnya disitulah kita mendapati ada orang itu ketika beribadah kayak gali lubang tutup lubang. Ibadah zahirnya bagus tetapi ibadah hatinya berantakan. Padahal berantakan kita dalam ibadah hati jauh lebih parah daripada berantakan kita dalam ibadah zahir. Makanya disinilah kita harus memahami mana yang lebih utama, Ustadz. Setelah saya mengetahui bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua, ada ibadah zahir dan ada ibadah batin, mana yang lebih utama, apakah ibadah zahir ataukah ibadah batin? Maka kita harus paham. Ternyata para ulama menyebutkan antara ibadah hati dengan ibadah batin, sesungguhnya yang paling utama adalah ibadah batin. Ibadah hati ternyata menduduki kedudukan yang sangat besar. Makanya Allah bersumpah berkali-kali tentang hati, karena sesungguhnya di antara amalan yang paling istimewa yang dilakukan manusia bukan hanya terletak pada ibadah zahirnya, tetapi Allah itu menilai istimewa pada ibadah batinnya, dan itulah yang harusnya kita harapkan. Yang kita khawatirkan adalah kita ini banyak di antara kita sendiri itu mempesona dalam ibadah zahir. Dalam ibadah zahir itu mempesona, layaknya emas permata yang bernilai berharga dan sangat mahal. Setiap orang yang memandang ia terpesona bagaimana ibadah zahirnya. Tapi ternyata ketika ibadah zahirnya layaknya emas permata yang harganya mahal, tanpa disadari ibadah batinnya itu rusak, di mana kedudukannya sebagaimana potongan besi yang tidak ada harganya. Kalau misalnya dibawa ke tukang loak pun tidak memberikan harga ketika ibadah hatinya itu rusak. Padahal di sini kita harus memahami ibadah hati dengan ibadah zahir, maka ibadah hati menduduki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah ketika kita bicara wilayah hati, wilayah ibadah ketika terbagi menjadi dua. Kita harus paham. Kalau begitu terangkan dalilnya bahwasanya ibadah hati itu menjadi satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan menempati porsi yang paling besar dalam kegiatan kita beribadah kepada Allah. Supaya kita bukan hanya memperhatikan ibadah zahir kita, tetapi lalai memperhatikan ibadah batinnya. Mana dalilnya untuk menunjukkan ibadah hati itu penting dan utama, terkadang lebih penting daripada ibadah zahir. Maka kita mampu menunjukkan banyak dalil tentang masalah ini. Kita ambilkan contoh. Di antara beberapa dalil yang bisa kita jadikan rujukan dan referensi untuk memberikan faedah bahwasanya ibadah hati itu utama daripada ibadah zahir. Dalil yang pertama adalah dalil yang datang dari riwayat Imam Ahmad dari satu sahabat yang bernama Amr bin As, dari Anas bin Malik Affan. Dari satu keterangan Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau sedang ngobrol dengan para sahabat, maka tiba-tiba kemudian beliau itu berkata, "Ya fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga nanti akan muncul. Saat itu Nabi sedang ngobrol berbicara dengan para sahabat. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut adalah laki-laki Ansor. Jenggotnya basah, sisa dari bekas air wudunya, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Lalu kemudian dia bergabung dengan majelisnya Nabi,
Lalu Nabi melanjutkan obrolannya dan omongan beliau yang tadi sempat terputus di tengah-tengah ketika beliau mengatakan ada laki-laki penduduk surga itu akan muncul. Masya Allah. Kita bisa bayangkan ya, kalau ada seorang sahabat dikasih tahu bahwasanya dia penduduk surga, itu kayak apa? Kalau kita dikasih tahu kayak gitu, mungkin sudah libur kajian dan tidak ibadah. Enggak ngaji mbak? Enggak, saya kan penduduk surga, ya kan? Maka kemudian sahabat itu datang, lalu kemudian ngobrol dengan Rasulullah SAW bersama sahabat yang lainnya. Hari berikutnya, lalu kemudian Nabi berada pada majelis itu kembali bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan ilmu, memberikan maklumat, memberikan khabar kepada sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti sejenak, persis kayak hari kemarin. Kemudian Nabi mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih, ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul menghampiri kita. Dan ternyata yang datang itu laki-laki yang kemarin, laki-laki Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Tidak usah nanya ya, kok jenggotnya basah 2 hari Ustaz? Nah, itu tidak dimasukkan dalam hadis. Tapi yang jelas beliau datang kepada Nabi dalam kondisi jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya, bergabung dengan Nabi. Para sahabat sudah mulai banyak bertanya, apa sih amalan orang ini sampai Nabi mengabarkan 2 kali bahwasanya dia itu penduduk surga? Saling bertanya mereka di dalam hati mereka. Ternyata kemudian Nabi melanjutkan obrolannya, maklumatnya, dan beliau tidak menjelaskan amalan orang ini apa yang menjadikan Nabi sampai mengabarkan kabar gembira dia itu penduduk surga. Hari berikutnya Nabi datang pada majelis itu kembali, ngobrol lagi dengan para sahabat, kemudian datang kepada beliau laki-laki yang kemarin 2 hari berturut-turut yang sudah muncul. Laki-laki itu sama, jenggotnya basah, kemudian nenteng sandal dengan tangan kirinya, bergabung dengan Nabi. Makanya kemudian sampai para sahabat langsung semuanya tambah penasaran. 3 hari berturut-turut Nabi mengabarkan bahwasanya laki-laki Ansor ini adalah penduduk surga. Makanya ada salah satu sahabat yang penasaran. Sahabat yang penasaran itu adalah Abdullah bin Amru bin As, putra sahabat besar Amru bin As yang membebaskan Mesir pada tahun 20 Hijriah. Ini putranya. Abdullah bin Amru bin As ketika melihat orang ini dikabarkan sebagai penduduk surga, tumbuh di dalam hatinya ghibthah. Ghibthah itu apa? Iri hati, tetapi yang diperbolehkan. Iri hati sama orang yang bisa baca Al-Quran, kita baru Iqra 1, nah itu boleh. Iri hati ketika dia sudah bisa bersedekah ratusan juta padahal kita sedekahnya masih 5.000, nah itu boleh. Itu namanya ghibthah. Maka kemudian sahabat ini ghibthah, kok bisa ya orang ini dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali berturut-turut. Dia datang kepada sahabat Ansor itu, kemudian dia mengatakan, saya ini ada masalah dengan bapak saya, ana fi mukhasamah, saya punya masalah dengan bapak. Boleh enggak saya kemudian tidur di rumahmu barang 1 dan 2 hari atau kemudian beberapa hari, kemudian nanti sampai masalah saya selesai. Kemudian Abdullah bin Amru meminta izin untuk kemudian tidur menginap di rumah sahabat Ansor itu 3 hari. Makanya kalau kita izin, kalau menginap itu batasannya 3 hari. Jangan lama-lama, jangan 30 hari ya. Silaturahmi itu paling lama 3 hari. Kecuali ada udzur ya boleh nambah. Mungkin ada yang ngomong, Ustadz kan silaturahmi kan memperpanjang umur. Iya, tapi ada ukurannya dan ada takarannya. Kalau 30 hari, antum panjang umur, sahibul bait pendek umur ya. Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amru bin As kemudian akhirnya tidur di rumah sahabat ini. Ketika kemudian pulang bareng-bareng dari hari yang pertama, mereka pulang dari Masjid Nabawi, pulang ke rumahnya sahabat Ansor ini. Ketika pulang, kemudian Abdullah bin Amru bin As langsung memikirkan, ini Masya Allah, ini penduduk surga ini. 3 kali berturut-turut dikabarkan oleh Nabi. Pasti dari habis Isya sampai subuh dia akan sholat tahajud. Ternyata ketika pulang, kemudian ternyata dia menjumpai laki-laki Ansor itu malah tidur habis Isya. Maka kemudian Abdullah bin Amru bin As sempat kaget, yastaghrib, dia merasa asing, kok bisa ya kalau langsung tidur. Oh mungkin nanti bentar lagi dia nanti akan bangun. Maka kemudian Abdullah bin Amru bin As itu memperhatikan dan dia sengaja tidak tidur
supaya dapat ilmu. Masya Allah ya. Sahabat itu perhatiannya sama ilmu itu sampai rela tidak tidur. Kalau kita di majelis ilmu tidur. Ya, itu. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu ngeliatin gitu, satu persatu gitu. Ternyata kemudian sahabat itu memang betul-betul tidak bangun. Bangun sebentar di tengah malam, kemudian agak gelisah tidurnya, dia duduk, kemudian dia berzikir sebentar. Lalu kemudian dia tidur kembali sampai subuh dan tidak sholat tahajud. Masya Allah. Abdullah bin Amr bin As sudah mikir, Masya Allah ada penduduk surga, 3 kali dikabarkan Nabi, tapi kemudian ternyata malamnya tidak tahajud. Ini kabar gembira yang jarang tahajud ini ya. Jangan sampai mendengarkan dalilnya separuh langsung pergi ya. Nanti kalau dibangunkan suaminya, ayo tahajud dik, lo ndak ingat kajian tadi pagi. Jangan gitu. Maka kemudian akhirnya habis subuh dilihat, kemudian duha, menjelang duhur, menjelang asar, sampai malam. Tidak ada yang istimewa dari hari-hari laki-laki Ansor itu kecuali hari-harinya sama dengan laki-laki yang lain. Tapi kok Nabi sampai ngabarkan dia penduduk surga 3 kali berturut-turut. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu nunggu lagi. Oh mungkin malam yang kedua dia akan sholat tahajud untuk mengganti malam yang kemarin ketika tidak tahajud. Malam yang kedua sama, ketika kemudian habis isya tidur dan tidak tahajud. Kemudian diperhatikan lagi sama Abdullah bin Amr bin As. Ternyata kemudian cepat ketika malam agak gelisah, bangun, duduk, berzikir, qomat qamit sebentar, kemudian tidur kembali dan itu sampai subuh. 2 kali berturut-turut tidak tahajud. Kemudian hari yang ketiga pun sama. 3 kali 3 hari berturut-turut dia tidak melaksanakan tahajud sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu bingung. Ini gimana sih? Sampai ada seseorang yang dikatakan penduduk surga sampai 3 hari berturut-turut dia tidak melaksanakan sholat tahajud. Padahal Nabi, mungkin enggak beliau salah, enggak mungkin Nabi salah. Nabi itu bergelar Shadiqul Masduq. Shadiq itu ucapannya benar, Masduq itu ucapannya dibenarkan oleh Allah. Enggak mungkin Nabi ini kemudian salah. Maka ketika Abdullah bin Amr bin As merasa tidak mendapatkan jawaban, kenapa laki-laki ini dikabarkan sebagai penduduk surga, maka kemudian Abdullah bin Amr bin As kemudian jujur, dia berkata, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan orang tuaku. Aku tidak ada konflik dengan bapakku. Tapi aku sengaja tidur di rumahmu dan meminta izin untuk tidur di rumahmu selama 3 hari karena sesungguhnya aku ingin melihat apa sih amalan yang kamu lakukan, karena Nabi memberitakan kepada kami bahwasanya kamu itu adalah penduduk surga 3 kali ketika Nabi mengulang sebuah kata, yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Maka kemudian akhirnya orang itu berkata, kalau kamu ingin melihat ibadahku, ya begitu. Tidak ada yang aku sembunyikan dalam ibadah yang aku lakukan dan aku kerjakan. Ibadahku semacam itu. Itulah ibadah yang aku lakukan dan itu adalah ibadah yang aku kerjakan. Tidak ada yang aku sembunyikan. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As merasa gagal mendapatkan ilmu dari pertanyaan yang dia miliki ketika dia bertanya-tanya kenapa sahabat ini dimasukkan sapi, dimasukkan Allah ke dalam surga dan sampai dikabarkan Nabi sampai 3 kali. Ketika akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban, minta izin. Ya sudah kalau gitu saya pulang. Tidak maksa. Kemudian ketika pulang dia pamit, baru beberapa langkah ketika jalan, kemudian laki-laki Ansor itu kembali memanggil, Ta'al indi ya Abdullah. Kemari sebentar wahai Abdullah. Kemudian akhirnya datang kembali. Kemudian dia berkata, kecuali satu yang kamu harus tahu. Aku tidak pernah menyimpan hasad di dalam hatiku, tidak pernah marah, jengkel dan dongkol kepada kaum muslimin, dan itulah yang aku rasakan setiap malamnya, dan aku tidak tidur kecuali aku memaafkan semua kesalahan kaum muslimin dan aku relakan mereka untuk melakukan kesalahan karena aku tidak ingin menyimpan kebencian di antara orang yang beriman. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As senang dan berkata, itulah perkara yang menjadikan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan sampai Nabi mengabarkan 3 kali bahwasanya engkau penduduk surga. Disitulah kita mengetahui dalilnya Ibu, bahwasanya ternyata amalan hati itu besar. Jadi apabila kemudian kita tidak tahajud sekalipun ataupun masih ada ibadah-ibadah yang kurang maksimal kita lakukan,
Tetapi selama itu disertai dengan hati yang bersih, maka sesungguhnya hati yang bersih itu menjadikan amalan kita cepat untuk diterima oleh Allah, karena jalan pintas untuk beramal itu salah satunya amalan hati. Bukan berarti tahajud tidak penting loh ya. Habis dari sini kemudian jangan punya kesimpulan, oh tahajud itu tidak terlalu penting. Enggak lah, tetap tahajud. Tetapi yang kita perhatikan di situ dalam dalilnya adalah ternyata amalan dohirnya itu biasa. Tapi kenapa amalan dohirnya yang biasa itu ditutup bahwasanya dia sebagai penduduk surga sampai 3 kali? Karena dia istimewa di dalam amalan batinnya. Dan itulah yang menjadikan Allah menutup kekurangan ia pada amalan dohirnya, tetapi Allah memberikan kepadanya surga karena Allah menerima amalan hatinya yang bersih kepada orang yang beriman, ketika dia tidak pernah menyimpan hasad kepada orang yang beriman, dan dia tidak pernah dongkol dan jengkel kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan disitulah kita paham. Makanya kita ini kadang-kadang sering memperhatikan berapa kali kita sudah umroh, kita sering memperhatikan berapa kali kita sudah haji, berapa uang yang sudah kita gelontorkan ketika infak. Itu penting, itu bukan tidak penting, penting. Tetapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting untuk diperhatikan ketika kita sudah bicara ibadah. Maka sesungguhnya ibadah itu mencakup 2 wilayah, wilayah dohir dan wilayah batin. Dan wilayah batin itu sedang kita bahas dalilnya, bahwasanya wilayah batin itu lebih utama dan lebih besar daripada wilayah dohir. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua untuk menggambarkan bagaimana amalan hati itu lebih penting daripada amalan dohir. Dalil yang kedua adalah ketika kita merenungi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam salah satu hadis yang sahih, bahwasanya kalaupun ada manusia yang dia infak 1 gunung Uhud emas, ya, maka Rasulullah itu mengatakan tidak akan diterima sampai kemudian orang yang berinfak dengan 1 gunung Uhud emas menerima takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma qabilallahu minka ahadan, ya, hatta tu'mina bil qadari walau anfaqta misla jabal Uhudin fima makna. Rasulullah itu mengatakan kalau ada orang yang infak 1 gunung Uhud emas, berarti nilainya puluhan triliun, 1 gunung Uhud emas. Allah itu tidak ada hajat untuk menerima ibadah sedekahnya dia yang dia infakkan di jalan Allah sampai ratusan miliar sekalipun, tetapi ketika dia tidak mengimani takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, dia tidak ridho terhadap keputusan Allah, maka infaknya tadi sebesar 1 gunung Uhud emas itu ditolak sama Allah. Padahal kalau infak dan sedekah itu amalan dohir atau amalan batin? Sedekah ini amalan dohir atau amalan batin? Amalan dohir. Tapi kalau kemudian kita beriman kepada takdirnya Allah, ridha kepada takdirnya Allah, itu amalan dohir atau amalan batin? Amalan batin. Tapi ternyata sampai Nabi kemudian mengatakan ente infak 1 gunung Uhud emas, tapi disertai bahwasanya ente tidak terima takdir Allah. Ketika Allah tetapkan sebuah takdir yang tidak ente inginkan, lalu kemudian kamu menggugat takdir Allah, maka sesungguhnya Allah tidak pingin nerima sedekahmu walaupun ratusan miliar sekalipun, ketika kamu sudah menggugat takdirnya Allah. Dan di situ kita menjumpai masalah amalan hati itu ternyata besar kedudukannya sampai mengalahkan amalan dohir ketika infak ratusan miliar sekalipun. Makanya Masya Allah, hati-hati kalau kita sudah bicara takdir. Kadang-kadang kalau kita bertengkar sama suami atau istri, kadang-kadang menyebut-nyebut takdir. Coba dulu saya nggak ketemu kamu mas, coba kayak gitu. Padahal itu sudah menyesali takdir itu. Coba dulu handphonemu, nomormu nggak nyasar ke nomorku, nggak jadi ketemu. Berarti ketemunya karena salah sambung ketika telepon. Maka sesungguhnya itu kemudian termasuk di antara persoalan ketika kita tidak mengimani takdir. Maka di situ dalil yang kedua bahwasanya amalan dohir itu masih kalah dengan amalan hati. Dan salah satu amalan hati itu ridho kepada takdir. Makanya kalau kita mendapatkan satu keputusan dari Allah, ridhoi. Dan Allah itu senang dengan ridhonya itu ketika manusia itu ridho. Ibu haji, qadarullah, sudah mau wukuf di Arafah, tiba-tiba siklus bulanannya datang.
Kemudian banyak kan di antara kita langsung menggugat, ya Allah siklusnya mbok nanti gitu loh, seminggu lagi gitu loh. Siklus saja milih pas mau wukuf, nggak ngerti haji itu mahal coba. Padahal ketika dia menerima keputusan Allah, ketika Allah memberikan siklus bulanan, walaupun dengan itu dia terlewatkan untuk melaksanakan haji, maka nilai ridhonya kepada takdir itu jauh lebih besar daripada ibadah hajinya. Dan ridho kepada takdir itu amalan hati, bukan amalan dohir. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati itu penting banget. Dan itu kemudian menunjukkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Walaupun saya menyebutkan kayak gini, Ibu, bukan berarti nanti kita akhirnya gampangkan orang loh ya. Artinya menggampangkan amalan dohir. Udah lah, sudah lah, yang penting amalan hatinya. Tidak boleh juga. Pakai jilbab, ndaklah, yang penting hatinya. Yang penting hatinya, ndak bisa. Cermin dari amalan hati itu bagaimana kita dohirnya taat. Susah nyari jilbab hati itu. Ukurannya M, L atau S kan ndak susah nyarinya. Dan mau nggak kita kemudian pakai jilbab itu? Kalau kemudian pakai jilbab hati, coba kalau kita ketangkep polisi nggak pakai helm. Mana helmnya, Mbak? Yang penting helm saya, hati saya dihelemin, Pak. Nggak bisa lah. Makanya kemudian bukan berarti ketika saya menyebutkan amalan batin itu penting, kemudian menghalalkan kita untuk bicara, alah sholat tidak penting, yang penting amalan hati. Alah jilbab itu tidak penting, yang penting hatinya baik. Nah itu juga tidak boleh. Karena ada orang-orang kejawen itu yang suka mengatakan itu, yang penting kamu itu jadi orang, tidak usah gangguin orang nak, tidak usah nyenggol orang, tidak usah nyakitin orang. Sholat Bu, tidak usah juga. Nah itu juga salah, itu termasuk orang yang salah memahami amalan hati, amalan batin. Dalil yang ketiga, bahwasanya amalan hati itu penting adalah, yaitu ketika kita mendapati orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa orang yang dimasukkan pertama kali untuk masuk ke dalam neraka? Pezina? Enggak. Peminum khamr? Bukan. Pembunuh? Enggak. Orang mencopet? Bukan. Orang yang kemudian ganti kelamin? Enggak juga, walaupun juga masuk neraka itu kalau enggak tobat sampai mati ya. Maka siapa yang kemudian masuk neraka pertama kali? Rasulullah bersabda, inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah nanti pertama kali untuk dipanggil dan diputuskan nasibnya untuk masuk neraka itu ada 3 orang. Kata Rasulullah, yang pertama siapa? Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila. Yang pertama itu adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh di dalam peperangan. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah di atas mahsyar, Allah memperlihat fa'arrafahu ni'amahu. Diperlihatkan nikmat surga. Ini loh surga yang harusnya kamu dapatin ketika kamu berjihad. Tapi sebelum orang itu akan mendapatkan surga, Allah nanya dulu, ma'amil tafi, dulunya ngapain kamu di dunia? Qala qataltu fika, saya ini berperang karenamu ya Allah. Berperang karena siapa? Karenamu ya Allah, fika, untukmu. Allah kemudian berfirman, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un. Bohong, dusta. Sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu dipuji sebagai pemberani dan tidak ada lagi tempat untukmu di surga karena niatmu salah, dan akhirnya Allah cemplungkan ia ke dalam neraka. Pertama kali ketika dia jatuh dalam masalah niat. Niat itu amalan dohir atau amalan hati? Dohir atau amalan hati? Amalan hati. Kalau jihad amalan dohir atau amalan hati? Amalan dohir. Jihad itu amalan dohir. Jihad itu berat atau tidak berat? Berat. Orang jihad itu ninggalkan keluarga, ninggalkan rumah, ninggalkan anak, ninggalkan kerjaan, ninggalkan kenyamanan. Tidak ada kan orang jihad ditemani sama istrinya, kan tidak ada. Istrinya di samping dia nembak, ayo mas, kemudian keringetnya diusap sama pakai tisu, ayo mas nembak mas, belah kiri mas itu. Tidak ada. Jihad itu konsekuensinya itu nyawa. Tapi ternyata amalan seberat itu, ternyata ketika tidak disertai dengan amalan hati yang bernama ikhlas, tidak ada harganya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya. Kenapa? Saking pentingnya amalan hati untuk menyertai setiap amalan dohir. Maka disitulah kemudian ini menjadi dalil tambahan. Makanya orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Orang yang dipanggil oleh Allah yang kedua itu adalah orang yang belajar, orang yang ngajar,
dan orang yang kemudian sibuk ketika membaca Al-Quran di dalam hidupnya. Kerjaannya itu maja Quran, kerjaannya ngajar, kerjaannya belajar. Tapi ketika dia belajar, ketika dia mengajar, kemudian dia mati dalam kondisi kesibukan itu. Ketika Allah membangkitkan, Allah nanya, ma'amil tafih, kamu ngapain dulu ketika di dunia? Orang itu berkata, ta'alamtul ilma, wa'alamtuhu, wa qara'tul Qur'an, fika. Orang itu ditanya sama Allah, kemudian orang itu jawab, ya Allah, saya itu sibuknya itu ngajar, sibuknya belajar. Hari libur aja saya ngaji, kemudian kemana-mana saya ikut kajian, saya juga sibuk dakwah, dan kemudian saya selalu membaca Al-Quran. Allah nanya, untuk siapa? Li aisyai, untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Kemudian Allah mendebatnya. Ingat ya Bu, kalau ada orang di padang mahsyar dihisab kok sampai didebat, kata Nabi, ya Aisyah, siapapun yang didebat ketika dihisab oleh Allah berarti orang itu celaka. Allah kemudian menyampaikan, kadzabta, di debat sama Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar, kamu ngajar, kamu membaca Al-Quran itu supaya kamu disebut sebagai orang yang alim dan sholih. Faqad qila, orang itu sudah menyebutmu sebagai seseorang yang alim, sholih, dan orang yang senantiasa qari, baca Qurannya enak. Dan kamu telah mendapatkan itu. Fa umira ala wajihi, maka kemudian diseret kemudian wajahnya di atas neraka, diseret kemudian di atas padang mahsyar, dilemparkan ia ke dalam neraka, menyusul si mujahid yang salah niat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang sedekah setiap waktunya, dan kita tahu ya sedekah itu amalan besar. Salah satu penyesalan orang ketika di dalam kubur itu ya karena tidak sedekah. Ketika dia sedekah, ketika dia dibangkitkan, maka Allah tanya, dulu kamu sedekah untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu sedekah itu supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, kamu telah mendapatkan sebutan itu dan kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Dan ia dilemparkan ke dalam neraka, menyusul si mujahid dan menyusul orang yang dakwah dan menyusul orang yang qari ketika mereka salah niat. Disinilah kita mengetahui dalil yang ketiga, bahwasanya kita akhirnya mengetahui betul bahwasanya keutamaan amalan batin itu jauh lebih penting daripada keutamaan amalan dohir. Walaupun kita mempesona dalam amalan dohir sampai melakukan amalan-amalan puncak ketinggian Islam, yaitu adalah jihad, dakwah, dan kemudian sedekah, itu kan puncak-puncak amalan dalam Islam itu salah 3 perkara itu, yaitu adalah jihadmu, dakwahmu, dan kemudian sedekahmu. Kalau kamu sampai melakukan amalan puncak di dalam Islam tapi hatimu rusak ketika kamu tidak memperhatikan hatimu, maka sesungguhnya pastikan semua ibadah dohir sebesar apapun kalau kemudian tidak disertai dengan hati yang bersih itu menjadi rusak. Makanya kita khawatir ya kalau kita ini akhirnya menjadi apa? Menjadi walinya Allah dalam ibadah dohir tetapi menjadi walinya setan dalam ibadah hati. Kalau ibadah dohir itu kayak wali Allah yang betul-betul luar biasa. Tapi ketika bicara tentang ibadah hati, dia kayak walinya setan. Hatinya penuh dengan kebencian, tidak ada niat ikhlas, tidak ada sabar, tidak ada qanaah, tidak ada ridha. Dan itulah yang menjadikan semua amalan dohirnya itu tidak ada harganya di sisi Allah. Karena semua amalan dohir itu ditentukan dengan ibadah hati. Nah itulah yang menjadikan akhirnya kita ingin membuka dulu betapa pentingnya amalan dohir dalam kehidupan ini. Maka setelah kita memahami tentang amalan dohir ini, bahkan kemudian amalan batin ini, dan ini termasuk cakupan ibadah kita kepada Allah, sekarang kita kemudian menukik kepada pembahasan lebih tajam lagi. Sekarang kita bicara hati. Kita mengetahui bahwasanya ibadah yang paling agung itu adalah ibadah hati. Sekarang hati itu terbagi menjadi berapa sih Ustadz? Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan hati itu terbagi menjadi beberapa pembagian. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, sesungguhnya secara definisi globalnya hati terbagi menjadi 3. Hati yang pertama salim, hati yang salim. Hati yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga qalbun marid, hati yang sakit. Itulah pembagian sebagian para ulama di dalam Tazkiyatun Nufus. Salah satunya pembagian dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau kita merujuk kepada
apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman kemudian menyampaikan sesungguhnya hati itu terbagi menjadi 4. Sebenarnya pembagian Hudzaifah ini tidak bertentangan dengan pembagian hati yang dibagi oleh para ulama yang lainnya. Kalau pembagian 4 ini lebih terperinci daripada pembagian yang pertama. Hudzaifah ibnul Yaman kemudian menyampaikan hati itu ketika kemudian dibagi dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, munir, hati yang terang sekali. Dia kayak pelita, dia menerangi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Hatinya siapa ini? Hatinya orang-orang mukmin yang mereka selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya dari kebenaran-kebenaran yang mereka pelajari dan mereka amalkan. Hatinya terang. Makanya sifat Al-Quran itu salah satunya apa? Nurun. Salah satu sifat Quran itu apa? Memberikan petunjuk. Makanya Allah itu selalu mengidentikan ilmu itu dengan kata cahaya. Karena pada dasarnya hati orang mukmin itu hati yang mendapatkan cahaya. Akhirnya dia ngerti semua persoalan dalam kehidupannya ketika dia memakai petunjuk yang telah ditetapkan dan ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitabullah dan sunnah. Makanya hati mereka yang pertama disebut qalbun munir, hati mereka itu bercahaya. Dan ini termasuk hatinya apa? Hati yang sehat. Ada yang kedua yang kemudian disebut dengan qalbun mangkusun. Qalbun mangkusun itu apa? Qalbun mangkus itu hatinya yang terbalik. Ibarat kemudian gelas itu terbalik. Anggap saja ini ada minuman di sini ya. Ini ada gelasnya, kita balik. Maka kemudian itulah yang disebut dengan kemudian terbalik. Itu namanya qalbun mangkusun. Siapa pemilik hati yang terbalik? Pemilik hati yang terbalik itu adalah hatinya orang munafik. Makanya maaf ya kalau kita sudah berhadapan dengan orang munafik, sulit sekali kita kemudian membayangkan, sulit sekali kita memikirkan orang munafik itu mendapatkan hidayah. Susah. Orang munafik itu susah mendapatkan hidayah. Kenapa? Hatinya terbalik. Ibarat gelas itu kalau terbalik mau dikasih teh muntah, mau dikasih susu muntah, mau dikasih kemudian apapun muntah. Kenapa? Terbalik. Makanya pernah nggak kita mendapati ada orang munafik itu mendapatkan hidayah? Jarang betul yang mendapatkan hidayah. Biasanya kalau orang sudah menggenggam kemunafikan, dia biasanya bawa itu sampai mati digigit kemunafikan itu. Padahal kita tahu ya siapa orang yang paling keras hukumannya nanti di akhirat. Yang paling keras hukumannya di akhirat itu adalah orang munafik. Jadi ternyata neraka itu dibagi menjadi 3 lapis. Lapisan yang pertama, orang-orang mukmin yang mereka melakukan dosa dan dosanya lebih banyak daripada keburukannya. Maka kemudian mereka itu berada pada lapisan yang pertama. Dan mereka ada saatnya dikeluarkan dari neraka. Ketika mereka sudah menebus kesalahannya dengan api neraka dan siksa yang Allah berikan ketika mereka di dalam neraka. Makanya ada enggak orang mukmin yang kemudian masuk neraka dulu sebelum masuk surga? Ada. Masya Allah ya. Langsung datang. Tahu gitu saya tadi mencontohkannya roti biar yang datang roti. Bentar. Jadi hatinya orang munafik itu hati yang terbalik gini loh. Namanya qalbun mangkusun. Kata Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya kemudian dikasih teh muntah, dikasih susu muntah, dikasih apapun muntah. Itu hatinya orang munafik. Makanya kemudian orang munafik, tahukah kita, munafik itu adalah orang-orang yang mereka paling keras adabnya dari Allah ketika nanti hari kiamat. Makanya neraka itu terbagi menjadi 3. Yang lapisan pertama, orang-orang mukmin yang melakukan dosa, tetapi ada saatnya mereka keluar dari neraka itu. Lapisan yang kedua orang kafir, yang orang musyrik yang mereka kekal di dalam neraka. Yang paling bawah itu orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sebagaimana di dalam surat An-Nisa 145. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling dalam, ditutup oleh Allah, dan itu hatinya orang munafik. Makanya orang munafik itu mengkhawatirkan mereka itu. Makanya yang kita khawatirkan itu apa? MTS. MTS itu apa? Munafik tanpa sadar. Dohirnya muslim gitu, tapi benci sama syariat, benci sama surat Al-Maidah 51, benci sama kemudian ayat kalau tidak sesuai dengan selera hidupnya, itu munafik. Dan ingat, munafik hari ini tuh lebih parah daripada munafik pada zaman Rasul. Kenapa? Orang munafik hari ini tuh on terus Pak munafiknya. Beda pada zaman Rasul. Pada zaman Nabi itu munafik itu on off.
Kalau sedang jauh dari Nabi muncul munafiknya. Tapi kalau mereka dekat dengan Nabi, off itu munafiknya karena mereka takut dengan Rasul. Itu munafik pada zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Munafik itu di TV, radio sama saja dia. Karena apa? Mereka ingin menghambakan diri mereka kepada dunia dengan kemunafikan yang mereka jual dari ayat-ayat Allah. Itu yang kedua, hatinya orang munafik. Ada yang ketiga kata Hudzaifah yang disebut dengan qalbun mughlaq, yaitu adalah hati orang yang terkunci. Siapa yang terkunci? Ini orang kafir. Orang kafir. Tapi kunci dan gembok yang mengunci hatinya orang kafir itu beda-beda. Makanya kan kita dapati orang kafir itu tidak semuanya boleh kita benci, tidak boleh. Kalau dia tidak memperlihatkan permusuhan sama Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita membencinya dan tidak boleh memusuhinya. Kalau dia tidak memperlihatkan permusuhan sama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia memperlihatkan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, kita harus keras sama orang kafir yang berani memperlihatkan permusuhan kepada Allah dan kepada kaum muslimin. Makanya hati orang kafir ketika terkunci ada gemboknya. Gemboknya itu beda-beda. Ada yang gemboknya kuat banget, genggam itu ke hati sampai susah untuk kemudian lepas, kecuali dengan hidayah Allah. Siapa itu? Hatinya orang-orang kafir yang betul-betul sudah benci sama Islam. Contohnya siapa? Mungkin kayak misalkan Donald Trump. Itu hatinya dia terlalu keras dia. Makanya benci betul kepada Islam. Tapi ada hatinya orang kafir itu yang sifat gemboknya itu tidak terlalu kuat, tapi gemboknya itu agak rapuh. Makanya mereka tersapa hidayah, tek gitu, langsung masuk Islam. Makanya kita lihat kan, ada banyak sebab orang itu masuk Islam itu kadang-kadang sebabnya itu remeh betul. Kemarin itu saya di Bintaro, kemudian menjadi saksi syahadatnya seorang wanita dari Sumatera Utara. Kemudian ketika sebelum saya mengislamkan itu saya tanya, kenapa masuk Islam mbak? Karena mimpi. Anak sudah terlalu sering kalau mengislamkan orang itu dari mimpi. Loh mimpinya apa? Disuruh untuk sholat. Akhirnya dia mencoba mencari makna dari setiap sholat dan akhirnya dia sholat dan akhirnya merasakan kenikmatan. Jauh sebelumnya saya pernah menjadi saksi syahadatnya seorang wanita dari sebuah guru. Dia itu guru dari sebuah sekolahan Katolik. Kemudian ketika kita mengislamkan saya tanya, kenapa mbak masuk Islam? Ibu kenapa masuk Islam? Karena mimpi Ustaz. Loh mimpinya apa? Mimpinya saya disuruh wudhu. Jadi setiap saya mimpi tidur saya disuruh wudhu. Dan saya tahu bahwasanya wudhu itu yang memiliki hanyalah Islam. Makanya kemudian saya tolak gitu. Tapi mimpi itu tetap datang, sampai kadang-kadang saya itu takut tidur karena disuruh untuk wudhu. Makanya kemudian saya buka YouTube, saya buka tutorial wudhu itu kayak apa sih. Akhirnya saya penasaran, saya wudhu, saya ngerasain itu nikmat luar biasa. Saya tuh mandi berkali-kali, sudah enggak terhitung, belum lagi ke salon. Tapi kenikmatan yang saya rasakan dari wudhu itu berbeda. Dan akhirnya masuk Islam. Kenapa ada orang yang begitu mudah masuk Islam gara-gara mimpi? Maka sesungguhnya kita di situ mengetahui hatinya orang kafir itu ada yang tergembok, tapi gemboknya itu tidak semuanya kenceng. Ada gemboknya itu yang rapuh, tek kena hidayah dikit saja masuk Islam dia. Makanya ketika kita menjadi muslimah, kita harusnya menjadi delegasi Islam yang bisa membawa pesan-pesan indahnya Islam. Karena bisa jadi mereka itu hari ini ketika belum masuk Islam itu bukan karena gembok mereka yang kuat yang menutup hati mereka sampai mereka menolak Islam, tapi karena belum ada yang menyampaikan Islam kepada mereka. Makanya pernah nggak kita lihat ada satu video gitu, kemudian ada orang-orang di sebuah negara di Eropa atau di Jepang gitu, ada orang yang dengarkan earphone gitu, di dalamnya suara murotal, kemudian didengerin sama orang yang lagi jalan itu. Kan langsung duduk ada yang nangis gitu. Kemudian dia tanya, ini apa ya? Ini grup band siapa ini? Karena saking tidak taunya tentang Quran. Dan akhirnya apa? Ada yang kemudian sampai nangis nanya dan akhirnya belajar Islam. Di situ kita paham ada hati yang ketika hatinya orang kafir itu ada gemboknya, dan ketika ada gemboknya, gembok itu bermacam-macam. Ada yang kuat mencengkram hatinya sampai tidak bisa mendapati kebenaran sedikit pun. Ada yang kemudian dia gemboknya itu rapuh, disentil dikit dengan hidayah akhirnya masuk Islam. Ada yang ketiga, yaitu adalah hati yang kemudian disebut dengan hati yang keempat.
Hati yang keempat itu adalah hati yang terisi dengan dua materi. Ada cabang kemunafikan, ya, ada cabang kemunafikan, kemudian ada keimanan. Jadi kadang-kadang dia itu lemah, kadang-kadang kuat. Nah, itulah hatinya kebanyakan masyarakat. Hati yang terkadang terbolak-balik, kadang-kadang menguat dalam kebaikan, kadang-kadang dia meredup, kadang-kadang dia kemudian melemah dan kemudian meredup. Cahaya-cahaya ketaatannya disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Dan itu hati yang keempat, kata Hudzaifah ibnul Yaman. Rata-rata masyarakat muslim itu memiliki hati yang keempat. Kadang-kadang semangat betul, Masya Allah, pengennya sholat tahajud dari isya sampai subuh, pengennya mencium tangan suaminya terus-terusan untuk dapat ridhonya. Nah, itu 3 hari 4 hari, nanti setelah 6 hari 7 hari ndak. Sholat ba'diyah aja susah, ya kan? Suaminya marah cuek, ya, itu hati yang terkadang muncul, yaitu titik hitamnya, terkadang muncul materi keimanannya, dan itu kemudian berbolak-balik tergantung apa yang mendominasi, dan itulah yang akan kemudian membuat sifat dan karakter di dalam hatinya. Maka disitulah setelah kita mengetahui tentang hati yang semacam itu, maka sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting kecuali adalah bagaimana komitmen kita untuk memiliki hati yang terang, bagaimana hati itu memberikan petunjuk dalam kehidupan, dan hati itulah merupakan hati yang bisa menjadikan kita mendapatkan ridhanya Allah. Karena kalau kita bicara keutamaan, tidak kemudian kita ragukan bahwasanya keutamaan hati yang salim itu besar. Di antara perkara yang menjadikan hati kita itu kemudian, yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu hati kita yang bersih. Bukan ibadah kita yang hanya memukau, tapi hati kita yang salim. Makanya salah satu keutamaan besar, tadi kita membicarakan tentang keutamaan ibadah batin daripada ibadah zahir, kita sekarang bicara keutamaan hati yang bersih itu besar di sisi Allah. Dan Allah itu akan memeriksa dan menghisab pertama kali itu hati kita dulu. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan yuhsyarun nas ala niyatihim. Nanti manusia itu dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Berarti amalan hati itu diperhatikan dan menjadi hisab yang pertama. Antum ibu-ibu enggak usah bingung loh, Ustaz, itu kan ada hadis. Orang yang pertama kali dihisab itu adalah amalan sholatnya. Amalan dohir yang dihisab pertama kali sholat. Tapi amalan dohir dengan amalan batin, mana yang pertama kali dihisab? Amalan hati dulu. Makanya ketika Allah itu menjaga nabinya, yang pertama kali dijaga dari nabinya itu apa? Hatinya. Makanya Nabi mengalami apa? Pembedahan dada. Berapa kali Nabi dibedah dadanya? Berapa kali? A, 2, B, 3, C, 5. 2 kali. Nabi sampai dibedah dadanya 2 kali, dibersihkan itu kemudian hitam-hitamnya, kemudian dikembalikan hatinya, sampai kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun itu berkata, kuntu ara asaral makhit fi sadri Rasulullah. Aku ini melihat bagaimana bekas jahitan di dadanya Rasulullah. Dan pertama kali yang dilakukan Allah untuk penjagaan kepada nabinya itu apa? Hati, karena hati itu kedudukannya besar. Allah itu mencintai pertama kali apa yang kemudian terbetik di dalam hati kita. Makanya sampai Allah itu ngingetin kita, yauma tublas sarair. Akan datang satu hari ketika Allah itu menampakkan semua rahasia hati kita. Karena mungkin kita hari ini mampu menyembunyikan apa yang di dalam hati kita, tapi ingat, akan datang satu hari semua rahasia hati itu ditampakkan oleh Allah. Makanya kedudukan amalan hati ketika bersih itu apa? Amalan hati ketika bersih, bersih dari kesyirikan, kemunafikan, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita akan dicintai oleh Allah, dan itulah yang paling cepat untuk menaikkan karir kita di hadapan Allah, itu amalan hati. Ibu tahu siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah? Siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah? Abu Bakar. Apa yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi? Ada yang bisa jawab? Apa? Iman. Bukan. Apa yang menjadikan Rasulullah itu, apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Apa? Sebutkan aja satu persatu, pasti ada yang nyantel insya Allah. Kira-kira apa? Sidik? Bukan. Apa ibu? Apa? Ikhlas. Amalan yang kemudian menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi itu bukan sholatnya.
bukan puasanya dan bukan sedekahnya. Perhatikan perkataan Ibnu Qudamah, fa ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala sadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena banyaknya sholat. Karena orang yang mungkin sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar itu mungkin ada. Wong Abu Bakar itu masuk Islam itu umur 38 kok. Berarti kemudian masuk Islamnya itu hanya beberapa puluh tahun. Beda kan dengan orang yang mungkin dari kecilnya sudah Islam, umurnya sampai 80 tahun, mungkin sholatnya lebih banyak. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi bukan karena banyaknya puasa. Mungkin ibu-ibu lebih banyak puasanya daripada Abu Bakar. Wong ibu-ibu dari SD sudah puasa kok. Abu Bakar kan puasa dari umur 40 tahun baru puasa. Sedekah, mungkin ibu-ibu lebih banyak sedekahnya mungkin. Tapi kenapa kemudian Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Ma waqara fi qalbihi. Karena sesuatu yang bertengger di hatinya Abu Bakar itulah yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Hati itu pentingnya semacam itu dan itulah alat untuk menjadikan kita dicintai oleh Allah. Bersihnya hati. Bersihnya hati itu penting betul. Makanya kalau kemudian menjadikan diri kita ingin dicintai oleh Allah, pertama kali yang harus diperhatikan itu kondisi hati. Kalau hati sudah bersih, hati itu kayak isi teko ibu. Yang keluar itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Sholatnya jadi benar, ridhonya jadi benar, sedekahnya jadi benar. Karena hatinya sudah bersih. Makanya kemudian hati itu apa sih keutamaannya ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang terang, hati yang berpelita, ketika memberikan petunjuk dalam hidupnya. Kamu kalau memiliki hati yang bersih, maka Allah itu akan kemudian mencintaimu. Dan itu merupakan cara paling cepat menaikkan karir kita di hadapan Allah ketika hati kita bersih. Makanya ibu tahu nggak ada salah satu sahabat yang namanya Abu Dhamdham. Tahu? Abu Dhamdham ini, beliau ini berkata gini, saya ini tidak punya uang untuk sedekah ya Rasulullah. Saya ini tidak punya harta untuk kemudian saya infakkan. Makanya kalau ada orang muslim yang ingin menghujat saya, mendolimi saya biarkan dan saya halalkan mereka untuk mendolimi saya. Sebagai bentuk sedekah saya untuk mereka. Dan Rasulullah sampai berkata, siapa di antara kalian yang bisa sebagaimana Abu Dhamdham? Masya Allah, sampai segitunya. Bersih hatinya. Makanya kemudian amalan hati itu menjadikan seseorang itu cepat dinaikkan derajatnya itu sampai kemudian orang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah itu karena hatinya. Makanya wali-walinya Allah itu adalah mereka yang hatinya itu kayak permata dan mutiara. Wali-wali Allah itu bukan hanya nampak mempesona dalam amalan zahir, tapi sesungguhnya wali-walinya Allah itu mereka itu permata di dalam hatinya dan jiwanya. Karena ketika bersih hatinya dan jiwanya, mereka itu kemudian naik derajatnya begitu cepat di sisi Allah. Makanya para salaf itu memperhatikan bagaimana kebersihan hati itu jauh lebih besar daripada mereka memperhatikan amalan zahir. Dan orang yang memperhatikan amalan hati, ibu, itu sebab orang diberikan husnul khatimah. Ya ibu tahu nggak sekarang beberapa hari ini sebelum saya sampaikan ini ya, saya akan sampaikan kisah nyata tentang salah satu orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah karena permintaannya dikabulkan oleh Allah berangkat dari hati yang bersih. Kisah ini terjadi pada waktu khilafah Sultan Murad yang keempat di daerah Turki. Yaitu saat itu pada waktu itu ada seorang laki-laki yang apabila punya harta maka dia itu membeli botol-botol minuman khamr, membeli minuman khamr. Kemudian minuman khamr itu diborong sama dia, setelah itu kemudian dibawa pulang. Kemudian minuman khamr itu dituang itu kemudian ke kamar mandi, kemudian dituang, lalu kemudian dia berkata sama istrinya, moga-moga apa yang kita lakukan ini hari ini diterima oleh Allah. Dan semoga mengurangi dosa orang yang menjual khamr. Karena sesungguhnya minuman khamr yang dia jual tidak memabukkan orang. Kemudian orang ini kemudian suka kalau punya uang, itu kemudian dia itu suka mendatangi WTS. Kemudian perempuan itu diajak ke rumahnya, lalu kemudian dikasih uang dan dia ngomong di depan istrinya, ini uang ya, kamu tolong berhenti dari berzina. Kemudian dia ngomong sama istrinya.
Moga-moga rezeki yang kita berikan kepadanya itu kemudian mengurangi dosanya ketika beberapa hari dia tidak menjajakan tubuhnya. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, kalau kamu terus-terusan melakukan amal semacam itu, nanti orang akan berkomentar bahwasanya kamu pezina dan peminum khamr. Orang itu karena hatinya bersih dia berkata, dakhum, aku tidak memperdulikan omongan orang. Aku lakukan ini semata-mata karena Allah. Lalu kemudian istrinya sudah mulai mendengar bisik-bisik tetangga. Karena kita tahu ya, telinganya wanita kan lebih besar daripada telinganya laki-laki. Maka kemudian dia ngomong kembali sama suaminya, Mas, ini nih tetangga-tetangga kita sudah banyak ngomong nih tentang kamu. Kamu itu peminum khamar dan kamu itu pezina. Barikan aja. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Kemudian istrinya berkata, nanti kalau orang itu berkata dan berkomentar kamu sampah masyarakat, yang aku khawatirkan nanti kalau kamu mati, mereka tidak mau mengurusi dirimu nanti ketika meninggal dunia. Dan bisa jadi kemudian kamu tidak ada yang mengurusnya ketika mati. Kemudian laki-laki itu berkata, kalau nanti aku meninggal dunia, maka sesungguhnya ketika orang di sini tidak mau mengurusku, aku meminta sama Allah supaya Allah kirimkan khalifah murad yang keempat untuk mengurus aku dan kematianku ketika aku meninggal dunia. Dan ibu tahu bagaimana tiba-tiba pada satu waktu Sultan Murad yang keempat itu tiba-tiba pingin pergi ke satu tempat, di satu kota, di satu wilayah. Padahal dia ketika ditanya sama bawahannya, kenapa pingin pergi ke situ wahai khalifah? Aku tidak ngerti, tiba-tiba itu pingin datang ke kota itu. Akhirnya bawahannya menyepakati untuk kemudian menemani sang khalifah. Kita temenin, tapi syaratnya khalifah Murad tidak berpakaian dengan pakaian sang raja, tapi berpakaian sebagaimana rakyat jelata. Disepakati ya. Mereka berombongan kemudian datang ke kota itu, dan ketika datang ke kota itu dia menjumpai satu mayat di pinggir jalan di mana orang itu lalu lalang tidak ada yang memperhatikan. Lalu kemudian Sultan Murad itu sampai bingung. Kemudian bertanya kepada salah satu orang di kota tersebut, kenapa kalian biarkan mayat ini dan kalian tidak urus mayat ini ketika mati? Kemudian orang-orang itu berkata, dakhu, biarkan, innahu syaribul khamri wazani, dia itu peminum khamr dan dia seorang pezina. Kemudian karena khalifah itu bagaimanapun dia khalifah, maka dia bertanggung jawab. Kemudian dia ngurus mayat itu. Mayat itu dibawa ke rumah, ditanya mana alamatnya, kemudian ditemuin keluarga perempuannya, dan ibu tahu mayat itu adalah orang yang tadi sering membeli minuman khamr dan bersedekah kepada pezina untuk meninggalkan zinanya. Dan ketika sang istri menyambut suaminya, sang istri nanya, kamu ini siapa? Saya musafir. Kenapa kamu yang ngurus? Bagaimana warga di kampungku ketika mendapati mayat suamiku di pinggir jalan? Mereka tidak mau mengurus. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka berkata suamimu itu adalah pezina dan peminum khamr. Kemudian istrinya berkata, suami saya bukan pezina dan bukan peminum khamr. Dan istrinya berkata, dan suamiku meminta kepada Allah supaya nanti ketika meninggal, ketika tidak ada warga yang mengurusnya, dia meminta khusus kepada Allah supaya Sultan Murad yang keempat yang akan mengurusnya. Dan kaget ketika akhirnya musafir itu mengaku, saya adalah Sultan Murad yang keempat. Dibayar cash, kontan oleh Allah. Di situ kita mendapati apa? Kisah itu ada dalam kitab-kitab, Ibu. Untuk kemudian memberikan penggambaran kepada kita. Amalan hati itu Masya Allah, besar betul. Makanya salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah, itu adalah amalan hati. Dan bisa menjadikan kita mendapatkan khusnul khatimah itu ya amalan hati. Sekarang ibu perhatikan orang-orang yang hari-hari ini, mereka itu meninggal khusnul khatimah. Mungkin kan sering kita kan beberapa waktu ini sering mendapati orang-orang yang khusnul khatimah. Ada yang meninggal ketika khutbah. Meninggal ketika khutbah. Ada yang meninggal ketika adzan. Ada yang meninggal ketika kemudian sholat tarawih 1 Ramadan yang lalu. Ibu kalau memperhatikan fotonya, saya kalau kemarin tuh melihat yang khutbah itu. Menurut penampilan itu mungkin juga penampilannya masih biasa.
Apalagi yang adzan itu juga penampilannya masih biasa. Tapi kenapa mereka berpenampilan tampaknya biasa, belum terlalu syar'i penampilan mereka. Tapi kenapa kemudian mereka diwafatkan oleh Allah husnul khatimah? Padahal kematian husnul khatimah itu kematian yang tidak bisa didustakan. Makanya Nabi sampai mengatakan jangan terlalu kagum sama seseorang, jangan terlalu benci sama seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian husnul khatimah itu tidak bisa dibantah oleh mata dan yang lainnya. Seorang ustadz itu, kiai haji yang meninggal di Tangerang 3 pekan atau 1 bulan yang lalu itu kiai haji. Maaf ya, mungkin tidak termasuk ustadz sunnah bagi sebagian kelompok. Tapi ternyata Masya Allah ketika khutbah, beliau tiba-tiba kemudian sesek dadanya, kemudian jatuh dan ternyata meninggal dunia. Padahal Allah mampu gak menjadikan dia mati sebelum dia khutbah? Mampu. Mungkin dijadikan mencret dulu, mungkin dijadikan sakit perut, mungkin dijadikan sakit dia tidak khutbah. Tapi kenapa Allah jadikan dia khutbah sampai meninggalnya ketika khutbah? Karena pasti ada amalan yang beliau lakukan yang menjadikan Allah itu mencintainya. Kalau kita melihat dohirnya, tampak dohirnya itu kayak orang biasa, Ibu. Tapi kenapa Allah memilih mereka husnul khatimah walaupun penampilan mereka masih biasa? Karena pasti ada amalan yang mereka lakukan di dalam hatinya yang menjadikan Allah itu membayar kontan amalan itu. Saya punya tetangga, Ibu. Saya punya tetangga meninggal dunia ketika habis sholat isya. Zikir duduk di musola. Orangnya itu suka ini loh, apa itu? Jenang itu loh. Ngaduk jenang, tahu ngaduk jenang? Dodol. Beliau orangnya kemudian kalau bicara tentang masalah-masalah besar itu enggak paham dia. Masalah tahdir, mesti nanya tahdir itu apa gitu. Enggak ngerti dia. Orangnya sederhana, tipikal orang-orang kampung. Yang mana ketika kemudian adzan ya beliau sholat. Kemudian adzan sholat selalu begitu. Dan pada satu waktu ketika habis sholat isya, beliau duduk berzikir. Orang kan mau ngunci kan, orang itu kan mau ngunci musola biasa kan, di kampung musola. Kalau nggak dikunci kan amplifier hilang, ya kan? Kan kemudian ini kok enggak pergi-pergi. Pak, ini saya mau capek Pak. Ayo Pak pulang Pak. Besok lagi Pak zikirnya. Ngantuk saya. Beliau tetap duduk aja. Dan siapa yang menduga ketika dipegang beliau jatuh meninggal dunia? Padahal penampilannya biasa. Pakai jubah enggak juga. Bukan berarti kita kemudian meremehkan penampilan yang syar'i. Enggak. Tetap kita berusaha bagaimana kita berpenampilan yang syar'i. Tapi ketika Allah kirimkan satu persatu orang yang meninggal dalam kondisi yang semacam itu, setidaknya Allah itu ingin memberikan dan menyuguhkan satu menu yang penting. Kadang-kadang kamu sering melihat orang itu tampak biasa dalam penampilannya, tapi bisa jadi hati mereka bersih sampai Allah bayar kontan bagaimana mereka mati itu husnul khatimah. Belum lagi pengalaman saya ketika umrah, Ibu. Ibu tahu ketika saya umrah 5 tahun yang lalu saya bimbing umrah. Ada sekitar 98 yang saat itu berangkat. Bareng-bareng kita berangkat, kemudian dari Madinah itu semuanya baik-baik aja. Kelihatannya tidak ada masalah ketika di Madinah itu. Sampai kemudian kita berencana ketika kemudian kita rundownnya itu hari Kamis kemudian kita umrah ke Mekah. Karena memang saya memilih hari Kamis supaya itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Kemudian kami berangkat dari Madinah ke Mekah, kemudian sempat mengambil miqat di Dzul Khulaifah yang biasa disebut dengan miqat Bir Ali. Berangkat kemudian sampai di Mekah, jam ketika macet ketika habis sholat isya. Kemudian sempat lama, kemudian nurunkan itu tas, karena kemudian standarnya kalau kita umrah kan ke hotel dulu kan, naruh kemudian tas, kemudian kita makan dulu, naruh barang-barang kita di kamar, baru kita tawaf, baru kita sa'i, baru kita tahallul. Maka kemudian ketika turun mungkin saking penatnya, ada salah satu jamaah bapak-bapak, umurnya 60 lebih, kemudian turun, kemudian terbentur itu, kemudian kepalanya. Lalu ketika terbentur kepalanya sempat kita ngomong, ayo Pak kita bawa ke rumah sakit, enggak mau. Bawa ke rumah sakit, enggak mau. Dia ngotot untuk menyelesaikan umrah pada malam itu juga. Saya bilang Pak, umrah itu sampai seminggu, 2 minggu pun tidak apa-apa. Para sahabat itu sampai berpuluh-puluh pekan mereka itu umrah ketika berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi beliau mengatakan, enggak Ustaz, saya pengen malam ini. Kalaupun mau berobat besok aja lah, kalau sudah umroh sudah selesai, ya sudah, tidak mau dipaksa. Saya ngomong sama anaknya, Pak ini kasih tahu bapaknya supaya kemudian dibawa ke rumah sakit, tidak mau. Tampilannya biasa Ibu, bukan seorang ustadz, enggak. Orang yang kemudian kelihatan, enggak biasa, kelihatan tampilan orang biasa, orang tua sepuh, orang dari Sunda.
Maka kemudian beliau tidak mau, singkat ceritanya ketika saat itu akhirnya beliau mungkin agak pusing, yang lain masih makan. Dia tanya, masih lama Ustaz nunggu yang lain makan Pak gitu. Kalau saya tidur batal nggak tawaf saya, batal nggak umroh saya? Enggak Pak. Yang terpenting ketika tidur nggak sama istri ya tidurnya. Tapi nggak batal kan? Enggak. Ya sudah, kemudian beliau ke atas, kemudian kita makan sambari jamaah-jamaah yang lainnya. Tiba-tiba selang 30 menitan, mungkin 20 menit sampai 30 menit, turun itu ngomong, anaknya sudah berembes itu air matanya banyak sekali, kemudian ngomong kelihatannya bapak saya meninggal. Loh sampai saya kaget itu ngomong, masa? Bukan ngucapin istirja, karena saya kelihatannya baru tadi ngobrol, ke atas kita kemudian ada dokter meriksa dan ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia. Hari Kamis di tempat Mekah, disolatkan habis sholat Jumat. Dan semua perkara itu kemudian kita tidak pernah tahu. Padahal kalau penampilan dohirnya itu penampilannya masih biasa gitu. Sempat beberapa kali kan sempat saya lihat ketika masih di Madinah, kan kita di Madinah 3 hari. Semua perkara-perkara itu untuk menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran loh. Ada orang yang mungkin tampaknya di pandangan mata kita itu kita sering pandang sebelah mata. Mungkin sering kita anggap biasa. Tapi ketika hati mereka bersih, dipilih sama Allah, karena orang yang mendapatkan husnul khatimah kalau bukan pilihan tuh mana bisa. Harus dipilih dulu hatinya oleh Allah, baru kemudian Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Bukan berarti kita akhirnya sekarang kemudian ngeremehkan amalan atau penampilan yang syar'i, enggak. Tetaplah ibu-ibu kalau mampu berpenampilan yang syar'i sesyar'i mungkin lah, itu kewajiban. Tapi ketika kita berpenampilan yang syar'i sesyar'i mungkin dalam kehidupan kita, jangan lupa loh, amalan hati ini penting untuk menjadikan kita betul-betul dimuliakan dan dicintai oleh Allah, diwafatkan husnul khatimah. Coba tadi orang yang hidup pada zaman Sultan Murad yang keempat, orang bilang peminum khamr, pezina, dia tetap tidak kemudian, dia tidak sedih ketika diomongan itu. Hatinya terlalu bersih untuk menanggapi omongan orang. Karena dia pengen niatnya untuk membantu peminum penjual khamr supaya tidak banyak dosa. Itu kan kalau nggak hatinya bersih nggak mungkin, Bu. Ibu mau nggak membeli congyang gitu, kemudian malam-malam gitu, terus kemudian congyang dibawa ke rumah dituang gitu, suaminya nanya, ngapain kamu beli congyang? Supaya pembeli itu nggak banyak dosa, Bi. Ibu kalau mendapati suami gitu, kemudian pergi ke WTS, udah pusing gitu, padahal WTS dikasih uang nih, jangan kemudian zina ya. Itu kalau nggak hati yang bersih nggak mampu ibu. Tapi Allah bayar kontan kan, dia berkata kepada istrinya, kalau masyarakat sini tidak mau mensolati saya, tidak apa-apa. Saya minta sama Allah supaya Sultan Murad yang keempat yang di istananya itu nanti akan datang ke sini dan mengurusi mayat saya. Dan itu didengar oleh Allah. Sultan Murad tiba-tiba tidak tahu alasan apa, tiba-tiba pengen datang ke kota itu, ditanya sama bawahannya, kenapa kamu pengen pergi ke sana wahai Sultan? Tidak tahu. Pokoknya saya pengen ke sana aja. Dan ternyata dia ke sana dan dia mendapati Allah yang sudah ngatur, dipertemukan dengan jenazah laki-laki yang tadi bersih hatinya. Itulah kondisi hati yang bersih. Makanya kemudian hati yang bersih adalah hati yang mereka betul-betul bersih, tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, perkara-perkara yang menyimpang, itu hati yang salim. Dan sesungguhnya hati yang salim itu merupakan hati yang Masya Allah, hati yang memiliki kedudukan yang sangat besar. Ya. Makanya kemudian ciri-ciri hati yang salim itu saya akan sampaikan, dan waktunya katanya sampai 10:30. Ya udah, saya singkatkan sebentar. Oke. Kemudian kita akan menyampaikan ringkasnya. Kalau gitu, ciri khasnya hati yang salim itu apa sih Ustadz? Ada beberapa ciri khas hati yang salim. Mari sama-sama mendiagnosa hati kita, apakah kita sudah punya hati yang salim ataukah belum. Saya tidak mau ya Bu, setelah nanti kita mengkaji sifat hati yang salim itu nanti kita pakai untuk menghakimi hati orang lain. Berdasarkan kajian saya hari Ahad itu hatinya hati ini nggak salim. Nggak usah gitu. Nanti kita akan mempelajari ciri khasnya hati yang salim supaya kemudian kita ngerti bagaimana kita mengerti hati kita yang salim itu, apakah hati kita salim ataukah belum. Ada setidaknya 5 sifat, di antara banyak sifat untuk menunjukkan hati yang salim. Karena ini waktunya sudah terbatas, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu kecuali global poinnya saja. Yang pertama, hati yang salim itu adalah hati yang patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi,
sama perintahnya Allah. Jadi kalau mereka sudah mendapati perintah Allah itu as-sam'u wa ta'ah, gampang dia memberikan kepatuhan dan ketaatan itu mutlak hanya kepada Allah semata. Itu hati yang salim. Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Tidak mikir-mikir dia. Makanya ajaran madhab yang agak bahaya itu Ibu. Madhab yang baik itu madhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Maliki. Tapi ada madhab yang kurang baik. Bahkan bahaya madhab ini. Apa madhab yang bahaya? Madhab tapikaniyah. Madhab tapikaniyah itu adalah madhab kalau disampaikan ini loh dalilnya, tapi kan, itu bahaya. Yang suka kemudian kalau bicara ini. Nah, tapi kan Ustadz, itu bahaya itu. Sudah diomongin dalil gitu, tapi kan, itu. Nah, disampaikan ini gini, ibu-ibu harus pakai kaos kaki ya, karena sesungguhnya kaki itu aurat. Pakai kaos kaki itu hukumnya wajib atau enggak Ibu? Wajib atau enggak? Ihtilaf. Mana tahu pakai kaos kaki itu hukumnya wajib atau enggak? Enggak wajib dia. Yang wajib itu menutup kaki. Mau pakai kresek ya enggak apa-apa. Tapi yang terpenting itu kemudian kakinya ditutup, karena auratnya perempuan itu semuanya kecuali wajah dan kemudian telapak tangan. Para ulama beda pendapat. Kalau kemudian pakai cadar Ustadz, ini beda-beda para ulama. Kalau kemudian Imam Abu Hanifah dan Malik mengatakan menutup pakai cadar itu hukumnya adalah sunnah, dan kemudian menjadi wajib ketika dia khawatir akan banyak mandorotnya. Jadi kalau wanita-wanita yang berpotensi itu sering bisa menjadikan laki-laki pusing memandang wajahnya, pakai cadar. Kalau kata Imam Malik, kemudian kata Imam Abu Hanifah. Itu terjadi perbedaan. Tapi yang jelas bahwasannya ciri khasnya hati yang salim itu adalah hati yang patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Dan kalau kemudian kita ingin mendapatkan surga itu ya harus menyepakati untuk kemudian taat sama Allah. Dan itu hal yang lumrah. Mbak-mbak ini, saya nggak ngomong ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mungkin belum paham ya. Kalau ingin membuat email itu, kita ini ngisi form yang disediakan nggak? Ngisi. Ingat nggak kita ketika membuat email? First name, last name, terus nickname, apa, semuanya harus diisi. Kemudian setelah kita ngisi formulirnya, setelah itu apa? Ada peraturannya kan? Yang biasanya panjang, nggak pernah kita baca. Kenapa? Karena pakai bahasa Inggris dan tidak paham ya. Biasanya langsung kita ke bawah ada accept, ada decline. Accept itu apa? Terima. Decline itu apa? Tolak. Maka kemudian harus kita terima, tek, accept. Semuanya aturan dari misalkan Gmail. Baru kita dapat email. Coba kalau kita pengen membuat email, kemudian setelah kita ngisi, ada aturan nomor 7 kita enggak suka. Kita nelpon sama Gmail. Nomor 7 kayaknya enggak suka ini. Bisa enggak dihilangkan nomor 7? Kira-kira jawaban Gmail apa? Kamu cari email yang lain. Nggak usah pakai Gmail. Ya atau tidak? Loh, untuk dapetin email doang aja, kita harus patuh sama Gmail. Dan tidak ada satupun poin Gmail itu yang kemudian boleh kita tolak. Hanya untuk dapat email. Lu pengen dapat surganya Allah kok mikir-mikir. Kemudian ini menurut saya, lu menurut ente ini siapa? Makanya hati yang salim itu kemudian yang pertama, hati yang salim itu hatinya bersih dia. Dia patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Saya itu kadang-kadang taat Ustaz, kadang-kadang tidak taat. Nah, itu hati yang terkadang hitam, kadang-kadang bercahaya. Makanya ikut kajian itu menjadikan hati kita lebih mudah untuk patuh dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Tapi ciri khas hati yang salim itu pertama patuh dan taat kepada syariat Allah. Singkatnya gitu. Yang kedua, hatinya bersih, tidak ada yang dia niatkan dalam setiap perkataan dan perbuatan kecuali ikhlas mengharapkan ridhonya Allah dan mengharapkan kecintaan Allah. Dia tidak mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan pujian. Karena kalau kita hatinya tidak salim Ibu, selalu kalau kita beramal itu yang kita inginkan dua. Kalau enggak dunia, pujian. Ada enggak orang yang beramal untuk dunia? Banyak. Ngundang anak yatim supaya rezekinya tambah lancar. Loh kan? Bukannya ngundang anak yatim supaya nanti ketemu dengan Rasul, malah kemudian supaya dunianya lancar. Tidak boleh. Beramal akhirat untuk dunia. Kita puasa gara-gara ngeliat timbangan 78, puasa.
Itu amalan-amalan untuk dunia itu cermin dari hati yang kotor. Akhirnya apa? Amalannya itu kemudian bukan berdasarkan Allah, tapi betul-betul ketika dia beramal tidak ada yang dia harapkan dari amalannya itu kecuali ridhonya Allah. Dan mendapatkan hati yang mukhlis dan ihsan itu susah. Tapi itu salah satu cermin hati yang salim. Apalagi ikhlas Ibu, susah. Makanya menjaga hati itu susah. Menjaga niat yang ikhlas itu kewajiban selama hayat di kandung badan. Makanya tolonglah bantu temannya untuk menjaga hati. Makanya kalau ngelihat temannya baik, solih, tidak usah dipuji di depan dia. Karena itu bisa merusak hatinya. Masya Allah ya Mbak, sekarang Mbak ketika ngaji, Masya Allah gitu. Teduh banget gitu. Apalagi setelah pakai hijab, Masya Allah gitu. Jilbabnya pas deh, pulang ke rumah langsung lihat kaca dia. 3 hari itu jilbabnya nggak dicuci. Makanya kata Nabi itu idza ra'aital maddahin, kalau kamu melihat orang itu yang sering memujimu itu fahsu fi wujuhim anturab. Kalau kamu sering melihat orang muji-muji kamu, ambil itu kemudian pasir, taburkan pasir di wajah orang yang muji itu. Itu kata kiasan, tidak usah bawa pasir kemana-mana. Nanti ngajukan anggaran ke suami, beli tas lagi B1 bin. Untuk apa Dik? Naruh pasir. Kamu kan tahu istrimu sering dipuji orang. Tidak usah gitu. Tapi makanya kemudian kalau muji orang di belakang. Kenapa Ibu? Sesungguhnya hati manusia itu lebih rapuh daripada gelas-gelas kaca. Yang tahun 80-an pasti ketawa karena ngerti gelas-gelas kaca. Saya maaf ya, soalnya bukan 80-an, saya 90-an ya. Maka kemudian hati itu kemudian hati yang paling rapuh itu hatinya manusia, pemilik hati kaca itu paling susah untuk menjaga niat. Tapi kalau hati kita salim, kita tidak butuh omongan orang, kita tidak butuh pujian orang, kita tidak butuh dunia. Ibadah kita hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tapi maaf loh, menjaga hati itu susah. Hari ini kita ikhlas belum tentu besok ikhlas. Besok ikhlas belum tentu lusa lagi ikhlas. Karena susahnya untuk menjaga hati. Saya ambilkan contoh yang gampang ya, menjaga hati itu susah. Ibu kadang-kadang kalau puasa sunnah, malamnya ikhlas, sahurnya ikhlas, paginya ikhlas betul. Duha ikhlas. Niat sunnah, puasa sunnah hari Senin untuk supaya dilaporkan amalku kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Siang yang lain pada makan gitu. Ada yang ngambil rendang, udang bakar. Kita itu bukannya pengen makan, enggak. Kadang-kadang kita itu saking lemahnya untuk menjaga hati, kemudian bukan pengen makan, pengen ditanya. Bu, kok enggak makan? Nah, kalau ditanya senang. Shaim saya. Puasa. Kalau kemudian tidak ditanya, sedih, ya Allah enggak ada yang nanya, kan enggak tahu kalau saya puasa. Tuh lihat. Bukan berarti setelah ini kalau ibu-ibu puasa kemudian nanti bohong loh, enggak. Saya cuma ngambilkan sampel yang gampang yang sering saya alami sendiri. Bahwasanya terkadang itu saking susahnya jaga hati ketika puasa sunnah. Bukan niat untuk minum tehnya, bukan minat untuk makan udahnya, enggak. Tapi niat itu kadang-kadang setan tuh sampai ngobrak-ngabrik hati kita supaya enggak ikhlas tuh. Sampai urusan tanya aja penting gitu loh. Coba dong ada yang tanya supaya saya kelihatan puasa gitu. Bu nggak makan, maaf ya saya lagi puasa. Dan akhirnya kemudian kita menjadi rusak. Makanya hati yang salim itu hati yang menjaga niat. Kemudian yang ketiga, hati yang salim itu adalah hati yang bersih. Dia tidak punya hasad dan tidak punya dengki kepada kaum mukminin. Hatinya bersih. Selalu bersemangat untuk memberikan udzur kepada saudaranya. Jadi kalau ada saudaranya melakukan sesuatu, dia memberikan alasan. Oh bisa jadi dia begini, oh dia bisa jadi begini. Mbak kemarin saya ngelihat Ustadz itu jalan sama perempuan. Oh mungkin itu keponakannya. Oh mungkin itu kemudian adalah ibunya. Enggak kok Mbak, masih muda kok. Nah itu mungkin istrinya yang kedua. Gitu. Contoh. Tapi semangatnya itu ngasih udzur. Semangatnya memberikan udzur. Jadi kemudian dia itu semangatnya ngasih udzur dan dia tidak punya dengki dan tidak punya hasad kepada orang yang beriman. Itu cermin khusus. Makanya kalau ada orang dikit-dikit, kamu tahu nggak? Orangnya kayak gitu tapi saya tahu itu dibalik semuanya itu. Nah, itu cermin hatinya kotor itu. Makanya yang keluar itu cermin dari isi teko hatinya. Hati itu kan kayak teko. Teko itu pernah nggak mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam isi teko? Nggak pernah. Kalau teko isunya teh yang keluar teh. Ada nggak isinya teh keluarnya susu? Nggak ada. Kalau ada saya pengen beli teko kayak gitu. Lah hati kita ini kayak teko.
Omongan kita itu yang menandakan hati kita. Ada orang kok ngomongin orang, ya sudah, memang kerjaan di dalam hatinya itu memang gitu aja. Dan itu bukan hati yang salim. Ini panjang sebenarnya, tapi ya waktu yang menjauh. Kemudian yang keempat, yaitu yang keempat, Masya Allah ya. Ya sudah, hati kita salim kan, kasih udur. Ya, mungkin tadi ketiduran. Ya. Jadi tidur beberapa detik dia, lewat akhirnya. Kan hati kita salim insya Allah. Kalau hati salim tidak usah cerita-cerita, jadinya riak. Insya Allah hati saya salim, nah itu riak jadinya. Kemudian yang keempat, hati yang salim itu adalah hati yang bergegas dalam melakukan kebaikan. Sifatnya cepat gitu loh. Kalau melakukan kebaikan itu cepat, karena dia ingat satu hadis, orang yang suka melambatkan kebaikan akan dilambatkan kebaikannya oleh Allah di akhirat. Contoh nih yang paling gampang. Bu E misalkan, seorang suami manggil istrinya, ini ada uang nih sekitar 70 juta, mau beli mobil atau haji dulu? Haji mas, mobil nanti, haji dulu. Nah, itu salah satu ciri khas hati yang salim, bergegas dalam kebaikan. Kemudian tiba-tiba jalan gitu, andan, mas berhenti mas, andan, yang kita sholat dulu. Jangan kemudian mas berhenti, mas ada masjid, ngapain? Pengen kencing? Enggak. Tapi kemudian ketika dia itu betul-betul hatinya dalam semua kebaikan, bergegas dalam kebaikan, makanya kemudian Allah sebutkan dalam surat Fatir 32. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, dia itu mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Kenapa sih Ustadz benci sama sodomi atau homo? Loh iyalah, Allah benci dan jijik melihat homo kok. Kenapa sih Ustadz kemudian benci sama orang kafir ketika kemudian begini dan begitu? Iyalah, Allah yang membencinya kok. Semua itu menjadikan kita akhirnya apa? Membenci apa yang dibenci oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini penjelasannya panjang. Dan beliau tadi sudah ngingetin 5 menit lagi ya Ustadz. Dan itu pun sudah 10 menit yang lalu. Jadi saya kira cukup pembahasan kita, walaupun sebenarnya masih panjang Ibu. Perjalanan ke Surabaya ini kita baru sampai bandara, masih panjang, tapi ala kulli hal waktu jualah yang membatasi. Tapi setidaknya kita paham. Hati yang bersih itu penting. Jangan hanya memperhatikan jilbabnya, bukan hanya memperhatikan sholatnya, tapi perhatikan hati kita. Jilbab penting, hijab syar'i tetap penting, semua aksesoris syar'i itu penting. Tapi jangan lupa memperhatikan hati kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Jazakallah khair Ustadz, diminum dulu sebelum ditanya nanti puasa atau enggak. Baik, ada waktu 20 menit insyaallah ibu-ibu yang dimuliakan Allah untuk sesi tanya jawab dari apa yang disampaikan Ustadz Umar Mita tadi tentang ciri hati yang salim, ya taqalbun yang salim. Ini pertanyaannya apakah sudah disiapkan panitia? Oh ya, boleh, silahkan. Boleh, silakan yang pakai mikrofon juga boleh, kata panitia. Yang pakai kertas juga boleh. Iya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Umar Mita. Nama saya Siti Hindun Robah Humaidiyah, Camat Semampir. Mohon maaf, saya agak terlambat karena bersamaan dengan kegiatan hari ulang tahun PTAL. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada Ustadz, karena waktunya ini sangat singkat. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz, ciri-ciri apa. Nah, sudah banyak disampaikan, ciri-ciri menata hati menuju qalbun salim, menuju hati yang bersih. Sedangkan audien yang hadir di sini kebanyakan ibu-ibu, ini sangat luar biasa Ustadz,
Baru kali ini kita bisa berkumpul kurang lebih 300 orang saat ini saya melihat ibu-ibu berkumpul di sini. Mudah-mudahan kajian ini bisa berlanjut secara kontinu. Apalagi yang hadir ini Ustadz Mita, ya Ustadz Umar Mita sangat luar biasa, penggemarnya juga banyak sekali. Ya. Ustadz yang kami hormati, singkat saja, yang hadir di sini pasti menunggu kiat-kiat apa yang paling utama dan amalan apa yang paling mudah difahami oleh audien yang hadir di sini. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tadi di depan ada yang mau bertanya juga ya, langsung ya silahkan. Saya jawab dulu Ustaz. Saya jawab dulu aja. Jawab dulu. Ya, biar fokus gitu. Oke. Sebentar Ibu, langsung dijawab dulu untuk pertanyaan pertama. Silakan Ustaz. Ibu Siti dan umahat yang lainnya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya juga senang sekali dan bergembira dan bersuka cita bisa mengisi di sini dan bertemu dengan umahat Al-Irsyad dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan insya Allah. Sebenarnya pertanyaan beliau itu inti kajian kita hari ini yang belum kita masuk. Jadi kita belum masuk ke intinya sebenarnya. Tapi ala kulli hal saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang kita bisa maksimalkan supaya kemudian kita bisa memiliki hati yang salim. Yang pertama, jangan pernah kendor untuk meminta pertolongan kepada Allah supaya kita diberikan hati yang salim. Makanya ada salah satu doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku nafsaha, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Berikanlah kepada hatiku dan jiwaku itu ketakwaan dan sucikanlah. Mintalah tolong sama Allah, sucikan hatiku ya Allah, sucikan hatiku. Dan kita bisa mendoakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Coba kita ucapkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku dan jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia. Jadi doa itu mendekatkan yang jauh. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Bisa jadi kita diberikan oleh Allah kebersihan hati disebabkan karena doa yang tulus yang kita mintakan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maka pelajarilah ilmu dari orang-orang yang selalu menyampaikan tentang akidah dan menyampaikan tentang kebersihan hati. Dan dia mencontohkan betul bagaimana keluhuran akhlak dalam setiap apa yang dia sampaikan. Dia tidak hanya membanggakan riwayat qala Allah qala Rasul, tapi dia juga memperlihatkan bagaimana kebersihan hatinya kepada orang yang beriman. Karena kalau kita mendapatkan pengajaran yang salah Ibu, maka akibatnya penyakit hati itu menular. Makanya para ahli hikmah itu berkata su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Makanya perhatikan ketika kita mempelajari ilmu, betul-betul yakinkan bahwasanya orang yang kita ambil ilmunya adalah orang yang faham akidah dan orang itu juga berkomitmen kepada hati dan menjaga hati. Tercermin dari setiap komentarnya kepada orang yang beriman. Kalau saya sudah mendapati orang siapapun itu ilmunya, berapapun ilmunya, tapi kalau sudah menghujat orang gitu, saya tinggalkan Ibu. Karena bagi saya hal itu bisa berpengaruh dan menular kepada hati saya. Kalau yang membenci itu orang awam Ibu, maka kebencian itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau yang membenci tetapi diiringi dengan hasad itu orang yang mengajar ilmu, maka kebencian itu akan diikuti oleh orang yang belajar dirinya, orang yang belajar dari dirinya. Makanya yang kedua, pastikan kita bersama dengan orang yang tepat ketika menimba ilmu. Yang ketiga, carilah komunitas-komunitas yang selalu memperlihatkan komitmennya untuk menjaga hatinya. Ibu kalau dekat sama orang, ternyata orang-orang ini tidak suka ghibah, ambil itu Ibu, pegang sama mereka itu. Ibu kemudian mendapati ada orang ini, kok kelompok ini atau kemudian teman-teman ini, mereka itu tidak mau untuk kemudian membicarakan keburukan orang lain. Nah, temani mereka. Karena apa? Sesungguhnya penyakit baik itu menular sebagaimana penyakit buruk itu nular. Maka lama-lama kemudian kita akan terbawa pada kebaikan.
Makanya Ibu kalau saya itu dapetin ya, saya dulu Ibu, ini contoh ya. Saya dulu pernah awal-awal ketika dakwah itu kemudian berhadapan dengan murid-murid saya sendiri, jamaah-jamaah saya sendiri yang saya ajar, tapi sudah mulai belajar untuk menghujat, menyalahkan yang lainnya. Padahal dulunya kita ajar. Sampai kemudian gurunya pun akhirnya disesatkan karena kemudian tidak sama dengan pendapatnya mereka. Tapi saat itu kemudian doanya saya itu apa? Simpel, sederhana. Saya berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, gantikan dengan yang jauh lebih baik daripada mereka. Dan Allah menurut saya khusnul dan Allah mengabulkan. Sekarang saya didekatkan dengan ikhwan-ikhwan yang jauh lebih baik daripada generasi pertama ketika saya berdakwah. Mereka lebih bersih, mereka tidak suka ngomongin orang dan yang lain sebagainya. Disitulah kita menjumpai komunitas yang baik itu menguatkan kita ketika ingin membersihkan diri kita. Kemudian yang keempat, banyak-banyak mengkaji ilmu yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Setelah kita membahas akidah itu salah satu yang penting itu membahas tazkiyatun nufus. Kita kaji ilmunya supaya tidak salah langkah, tidak salah metode. Karena membersihkan segala sesuatu itu ada ilmunya, beda-beda. Membersihkan handphone tidak sama dengan membersihkan kamar mandi. Kalau membersihkan kamar mandi harus pakai Wipol, obat keras, sikatnya harus kencang supaya kemudian jamurnya pada lepas. Tapi kalau membersihkan handphone enggak, caranya enggak sama, harus lembut. Kalau pakai Wipol rusak handphone kita. Sama, membersihkan handphone dan kamar mandi beda, membersihkan hati pun beda. Makanya pelajari ilmu-ilmu tazkiyatun nufus. Salah satu di antara referensi kalau ibu nanti mau beli buku, satu ya referensi dalam tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus yang disusun oleh 3 ulama, Imam Ibnu Rajab, kemudian Imam Ibnu Qayyim, dan Imam Al-Ghazali. Ada bukunya nggak terlalu tebal dia, segini. Baca berulang-ulang, tamat baca lagi, tamat ulangi lagi, sampai betul-betul paham. Kita mendapatkan intisari dari ilmu. Dan saya sampaikan Ibu, kalau membaca buku itu hanya jangan sekali, nggak nyantel dia. Ruhnya belum ketemu kalau banyak kemudian baca buku itu sekali. Kebanyakan masyarakat kita itu kalau baca buku sekali itu masih mending daripada sebagian beli buku 2 tahun masih ada plastiknya. Maka kalau membaca buku itu kemudian dibuka, penerbitnya saya lupa Ibu. Penerbitnya lupa saya. Ada kajian kitab saya, nanti dilihat di YouTube itu ada kajian tazkiyatun nufus itu. Saya ada kajian kaji itu kemudian. Ada kemudian kitab lagi yang bisa dijadikan referensi. Kitabnya Ibnu Qudamah, nama kitabnya Minhajul Qasidin. Kitabnya namanya Minhajul Qasidin. Maka itu juga penting untuk kemudian kita kaji. Karena para referensi kitab itu bisa membantu kita supaya kita semakin sempurna proses menyucikan diri kita dan jiwa kita. Itulah cara-cara yang bisa kita maksimalkan. Kemudian yang berikutnya, menyibukkan di dalam ketaatan itu penting. Kalau kita sudah sibuk dalam ketaatan akhirnya tidak punya waktu dan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, salah satunya menyalurkan penyakit hati. Ibu kalau sibuk bangun langsung, pokoknya saya bangun langsung dzikir, langsung baca Quran, dibuat itu runutan-runutannya itu jelas itu tiap hari. Maka tidak ada waktu lagi yang tersisa untuk menguras masalah penyakit hatinya. Kalau kemudian kita sudah sibuk di dalam ketaatan, makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, sibukkanlah hatimu dan jiwamu dalam ketaatan supaya tidak disibukkan setan dengan bisikannya. Makanya terbiasa Ibu, ayo kita buat rundown acara kita 1 hari itu apa, terus sibuk terus itu. Supaya tidak punya kesempatan untuk kemudian longgar, sekalinya punya kesempatan longgar, situ bisikan setan masuk, penyakit hati mulai muncul kembali. Makanya menyibukkan dalam ketaatan itu juga merupakan terapi untuk menghadirkan hati yang salim. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagian dari terapi untuk mendapatkan hati yang salim. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang juga ditulis hampir sama dengan pertanyaan dari Ibu tadi. Ustadz sudah terjawab ya. Tadi yang bertanya adalah Ibu Camat Kecamatan Semampir di sini. Ahlan, Ibu tadi insyaallah. silakan satu lagi ya. Setelahnya saya baca yang melalui kertas. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Ustadz, untuk menata hati tadi seperti contoh Ustadz tadi, kalau kita berpuasa terus di tengah orang lain, kalau kita mengalihkan, ya enggak apa-apa nanti sebentar, artinya kan kita berbohong. Apakah itu termasuk menata hati atau kita malah menimbulkan dosa? Iya. Terima kasih. Yang terpenting itu Ibu adalah kita tidak boleh bohong.
Kalau memang ditanya, Mbak puasa ya? Iya. Yang paling penting adalah penekanan dari contoh ini adalah supaya kita ngerti ketika kita tiba-tiba ditanya semacam itu, cepat-cepat mengendalikan hatinya supaya hati kita menjadi hati yang terjaga niatnya. Kendalikan itu gimana Ustaz? Kita astagfirullah gitu. Ya istighfar. banyak-banyak kita ya Allah ikhlaskan hatiku ya Allah. Ikhlaskan hatiku. Banyak dialog dengan hati kita masing-masing. Terima kasih. Sudah. Bagaimana cara hati kita ini bersih dalam meminta dan mencari jodoh? Langsung, kalau nyari jodoh langsung. Salah satu fitnah yang sulit untuk ditepis itu fitnah antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah bagaimana meminta segala macam tawasul, meminta segala prasarana yang bisa mendekatkan dia kepada jodoh. Dan saya ingatkan ibu-ibu, seorang wanita melamar laki-laki itu boleh atau tidak boleh? Boleh lah, tidak apa-apa, khair. Kalau dengan itu kita akan mendapatkan yang terbaik. Silahkan, tidak usah malu, tidak usah sungkan, dan itu hal yang wajar. Kemudian meminta kepada orang-orang yang kita percaya, guru kita, ustadz kita, untuk segera mencarikan jodoh untuk kita. Karena sesungguhnya kita harus paham ya, jatuh cinta itu penyakit dan tidak ada obatnya kecuali menikah. Sekali lagi, jatuh cinta itu penyakit dan tidak ada obatnya kecuali menikah. Bagaimana amalan hatinya? Apakah dalam memutuskan berhenti kerja, resign, karena ibadah jadi tergesa-gesa, karena banyak pekerjaan termasuk kufur nikmat? Kalau memang dunia kita merusak akhirat kita, maka sesungguhnya itu bukan termasuk kufur nikmat, tetapi justru merupakan bagian dari kesyukuran kita. Cuma masalahnya, apakah beliau ini yang nanya, itu beliau akhirnya tergesa-gesa dalam ibadah karena dia memang betul-betul habis waktunya untuk kerja, atau jangan-jangan kita suka tipenya adalah menunda-nunda pekerjaan, akhirnya pekerjaan itu menjadikan tergesa-gesa ketika datang waktunya sholat. Nah, ini harus dijawab dulu. Bisa jadi ada tipe orang yang nantilah ngerjakannya nanti jam 11 baru ngerjakan, akhirnya kemudian terbentur dengan waktu sholat. Dipastikan dulu apakah betul-betul kita sebelum resign itu betul-betul kita bisa memanage waktunya lebih maksimal ataukah tidak. Bagaimana solusinya kalau orang itu ibadahnya bagus tapi hatinya keras, selalu suudzon, iri, dengki, tanpa temperamental? Diberikan nasihat ibu, dan salah satunya kita berikan kajian-kajian yang semacam ini untuk dirinya. Kasih hadiah buku Tazkiyatun Nufus, kasih hadiah rekaman, supaya kemudian dia mampu mendapatkan terapi untuk mengobati hatinya. Tolonglah saudaramu ketika sedang mendolimi, salah satunya ketika mendolimi dengan penyakit hatinya. Cara menolongnya gimana? Menghentikan laju, supaya dia tidak bertambah kedoliman yang dilakukan dengan hatinya. Bagaimana cara kita tetap menjaga niat supaya tidak kadang hitam kadang putih? Sulit, karena sesungguhnya memang fitrah manusia itu kadang hitam kadang putih. Tapi salah satunya terikat kepada majelis ilmu itu salah satu perkara yang bisa menjadikan hati kita tetap dalam kebaikan. Ibu kalau habis mengikuti majelis ilmu, berubah enggak? Berubah. Walaupun lamanya berubah itu beda-beda. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 2 hari, ada yang 2 jam. Habis keluar dari sini ketemu soto, hilang. Ada yang kemudian ditutup sama ustadznya kafaratul majlis, hilang. Tadi belajar apa mbak? Mbuh, raro. Ada yang beda-beda, tapi yang jelas membawa perubahan atau tidak? Bawa perubahan. Makanya kalau ingin tetap istiqamah, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Karena majelis ilmu sifatnya adalah mengingatkan kita supaya kemudian kita selalu dalam kondisi baik. Makanya ini ada kisah nyata, kemarin saya sampaikan di Al-Irsyad. Ada jamaah saya, bapak-bapak itu kalau sudah mendapati istrinya mulai kasar, mulai cerewet, kata dia, persis sebagaimana saya ceritakan. Saya tuh kalau saya dapetin istri saya sudah mulai begini-begini, saya carikan jadwal kajian. Kalau sudah ketemu, saya ngomong, Mi, ini loh Mi, ada jadwal kajian Mi. Ikut ngaji sana Mi. Enggak masak Bi, enggak usah, catering aja. Kenapa saya nyarikan jadwal kajian Ustaz?
Karena setelah dia kajian itu berubah Ustaz. Lumayan itu 2-3 hari gitu. Nanti kalau sudah mulai lagi ya saya carikan lagi jadwal kajian. Antum saya kemudian bercanda, antum ini ada udang di balik batu. Padahal mungkin saja istrinya juga gitu. Oh, saya carikan kajian buat suami saya. Tapi yang tersedia kita mendapati bahwasanya yang mengikuti kajian itu pasti memberikan kebaikan Ibu. Walaupun beda-beda. Mungkin di sini ini habis kajian beda-beda. Nanti ada yang sampai 4 hari masih berusaha menjaga hatinya. Tiba-tiba ada gosip, enggak insyaallah. Jalan enggak. Hari pertama itu. Hari yang kedua, enggak. Tapi emang gitu ya. Nah, itu udah beda-beda. Makanya harus tetap ngaji itu tetap, karena kemudian itu merupakan ikatan untuk mengontrol hati kita supaya berada pada pusaran istiqomah. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ya. Bagaimana cara kita supaya tidak menganggap rendah orang lain yang belum hijrah? Tidak boleh. Jangan mencela orang gara-gara dosanya. Kata ulama, mereka mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang sering menghujat dosa saudaranya, maka sesungguhnya dia tidak akan dimatikan oleh Allah sampai dia diuji dengan dosa itu. Bezina. Hati-hati loh. Bisa jadi kita akan diuji dengan dosa itu sampai kita sebelum meninggal dunia. Bagaimana cara menata hati yang masih ada dengki dalam diri? Nah, tadi saya sampaikan, sudah kita sampaikan. Terus apakah punggung tangan termasuk aurat? Punggung sini, maka kemudian tidak, dia tidak termasuk. Sama dengan telapak tangan gini sama. Kecuali sini ya, ini termasuk aurat. Kisah Abu Dhamdham mengingatkan saya perkataan seorang ustadz baru-baru ini tentang perkataan ulama, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Itu perkataan ulama. Ya, al-kibr alal mutakabir sodakoton, sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Itu perkataan ulama. Dan yang saya tahu ustadz tersebut tidak mengatakan hadis, beliau mengatakan perkataan. Dan kita harus pahami Bu, ustadz tersebut ketika beliau mengatakan semacam itu karena beliau melihat ada orang yang menyombongkan dirinya ketika dia melepas hijab. Kalau melepas hijab tanpa dia menyombongkan diri, tidak apa-apalah, kita harus bantu supaya nanti dia berhijab kembali. Tapi kalau dia mengatakan, buat apa butuh agama kalau kita sudah jadi baik, itu namanya sombong atau tidak sombong? Itu harus paham. Jangan sibuk menilai asap tapi lupa sama apinya. Ada yang membicarakan hadisnya itu tidak ada, itu namanya sibuk sama asap. Jangan terbiasa sibuk sama asap. Apinya dulu, kenapa sampai ustadz itu berkata itu? Kalau seseorang itu menyelesaikan masalah itu dia membedakan mana asap, mana api. Yang dia fokuskan itu apinya, jangan asapnya. Itu yang kita harus pahami. Maka kemudian contohnya sombong kepada orang sombong itu gimana Ustaz? Contoh nih, ada orang ngomong sama saya, mobil saya 3 itu nganggur semua di rumah. Mobil saya ini 200 jutaan itu, 3 berarti 600 juta itu. Bannya saja, bannya itu bisa beli gerobak. Kemudian kita, terus kemudian kita, sebenarnya kita lebih kaya daripada dia. Tiba-tiba kita nelpon itu, asisten kita, tolong ya persiapkan helikopter, saya butuh nanti 2 jam lagi. Nah, itu namanya sedekah kepada orang sombong, supaya orang sombong itu diam. Pak Ustadz, apa perbedaan antara kolbun, kabid, dan fuad dan nafsun? Kolbun dan fuad sama, nafsun itu jiwa. Perbedaannya secara lebih mendetail saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab, la adri. Afan Ustadz mau tanya di luar tema. Ada seorang suami sudah belasan tahun tidak bisa kumpul dengan istrinya, tidak bisa berhubungan karena istrinya sakit. Sang suami tidak mau menikah lagi karena takut sama istrinya dan anak-anaknya dan malu sama masyarakat. Ini curhat ini. Akhirnya suami melakukan zina atau perbuatan maksiat, onani. Terus pertanyaannya apa? Nah, itu dosa Ibu, kayak gitu. Makanya kemudian syariat poligami itu harus dipahami secara ma'ruf. Makanya kalau sampai akhirnya berlaku zina, itu Masya Allah itu dosa besar itu. Zina itu utang.
hari ini kita berzina maka keturunan kita akan dizinai oleh orang lain. Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang dan membayarnya lewat anggota keluarganya nanti. Hati-hati sama zina. Afwan Ustaz, mohon didoakan kebaikan untuk ulama kami Ustaz Abu Bakar Bashir. Semoga Allah memberikan keringanan untuk beliau, membebaskan beliau dari semua penderitaan dan menggantinya dengan banyak kebaikan dalam semua kebaikan yang beliau lakukan. Ustadz, saya mau nanya di luar tema semuanya ini. Bagaimana cara mengundang Ustadz untuk ngisi kajian? Nah, ini. Nanti saya kan sudah kesini, nanti insya Allah kapan-kapan kesini lagi insya Allah. Kapan-kapannya tidak tahu. Ibu-ibu dan bapak harus mengerti ya, saya ini termasuk yang jarang keluar kota. Supaya tidak menjadi don, saya harus menjelaskan alasannya kenapa. Setelah meninggalnya ibu saya 3 tahun yang lalu, praktis 2 kakak saya berada pada pengasuhan saya. Kedua kakak saya ini Down syndrome. Yang pertama umurnya 53 tahun, yang kedua perempuan 43 tahun. Dan mereka ya sebagaimana Down syndrome lainnya. Jadi kalau makan harus disiapkan, mandi harus dimandikan, BAB dan yang lainnya. Alhamdulillah ada pembantu yang bisa membantu, ada istri yang membantu alhamdulillah. Cuma bagaimanapun kehadiran saya kan penting karena mereka itu salah satu penggantinya ibu adalah saya selain bapak. Bapak juga umurnya 83. Dan itulah alasan kenapa saya menempatkan atau kemudian menjadwalkan keluar kota 2 bulan sekali karena posisi yang sulit yang menjadikan saya sulit keluar kota. Sebenarnya Surabaya ini jadwal saya di 2019. Tapi qadarullahu ma yasha, ada sahabat saya sendiri yang minta, ya dengan izin Allah akhirnya bertemu. Tapi alhamdulillah bertemu dengan hal yang luar biasa, balik ke Jakarta membawa oleh-oleh yang luar biasa insyaallah. Jadi kalau Ibu Iwan nanti minta untuk ngisi kajian, kalau di sini kelihatannya masih lama ya nanti. Tapi insyaallah kalau Allah sudah menakdirkan pasti kita bertemu kembali. Kalau kata orang di luar, kalau jodoh tidak kemana. Apa anak umur 8 tahun yang sering berbohong karena permintaannya ditolak juga penyakit hati? Itu nafsu Ibu. Anak itu punya nafsu dari kecil. Makanya harus diterapi anak-anak yang punya nafsu semacam itu. Terapinya adalah bagaimana menanamkan antara hukuman dengan penghargaan. Reward dengan punishment itu harus terus kita lakukan sama anak-anak. Kadang-kadang kita harus bentak anak keras, kadang-kadang kita lembut. Makanya kalau kita sedang dapatnya ada orang tua kok bentak anak, jangan langsung diambil kesimpulan kasar bapaknya. Tidak gitu, mungkin bapaknya sudah lembut, tapi saat itu anaknya tetap tidak berubah. Akhirnya dia menggunakan cara keras. Karena punishment dan reward itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Makanya kayak Allah itu ada menerangkan surga, menerangkan neraka, surga, neraka, bergantian itu. Dan itulah yang harus dilakukan. Barakallahu fikum, senang bertemu dengan ummahat semuanya. Mohon maaf kalau ada tutur kata dan bercanda yang melampaui batas. Semoga Allah mengumpulkan kita di dunia, amin. Memperjumpakan kita di akhirat, insyaallah. Amin. Berikutnya doa Ustaz sebelum kita tutup. Iya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah memberkahi majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.